terkait dengan meditasi, Mas Riko. Jadi sekarang itu kan beda ya. Meditasi itu seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang memang kalau dulu status quo gitu jarang orang ngomong soal meditasi, tapi sekarang seolah-olah sudah kebangkitan spiritual tuh orang pada anak-anak muda pada senang meditasi dan lain sebagainya gitu ya. Sudah menjadi sebuah dialektika yang umum gitu, normatif gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya orang kok harus meditasi itu, Mas? Kenapa orang butuh meditasi itu? Kenapa, Mas Riko? Ya, biasanya orang itu bertanya kan misalnya ke gurunya ya, bertanyanya bagaimana caranya meditasi? Cara meditasi yang benar itu seperti apa? Seperti apa? Akhirnya kan diarahkan ke satu teknik, misal ke vipassana, menyadari nafas, atau menyadari aliran pikiran gitu, atau mungkin disuruh untuk belajar teknik yoga atau teknik Tao, memutar microcosmic orbit dan lain-lain. Banyak lah teknik meditasi, mungkin kalau kita kumpulkan mungkin ada sekitar 100-an lebih lah. Tapi apa yang kita jarang sadari adalah pertanyaan bahwa kenapa kita meditasi? Kenapa kita meditasi? Itu yang aslinya pertanyaan yang paling penting itu adalah kenapa kita bermeditasi? Kenapa kita butuh bermeditasi? Jadi ketika kita bertanya itu ke dalam diri, kita akan menemukan fakta bahwa kita menderita. Makanya kita meditasi. Ada rasa kekurangan dan kita menginginkan kebahagiaan atau kesempurnaan. Akhirnya kita meditasi. Dan kebanyakan orang sebelum sampai di meditasi, dia biasanya melalui perjalanan fisikal. Dia mencari harta, kekayaan, terus apapun lah, pernikahan yang bahagia, dan semuanya gagal. Akhirnya ketika semuanya gagal, dia beralih ke spiritual, mencari meditasi. Nah, pertanyaannya pun salah. Bagaimana teknik meditasi? Akhirnya kan ketika kita memberikan satu teknik, misalnya yaitu tadi, misal meditasi dinamis lah misal, atau katarsis. Nah, di situ kan terjadi pelarian dari penderitaannya. Penderitaan ini kan berupa rasa yang tidak nyaman, rasa tidak enak, entah perasaan sedih, entah galau, stres, dan lain-lain. Dan kita lari melalui teknik meditasi. Harapan kita dengan meditasi tentunya adalah state kita yang semula tidak nyaman menjadi sangat nyaman. Artinya kan kita ada keinginan untuk merubah state yang kita punyai sekarang. Dan di dalam keinginan pasti ada penderitaan. Di dalam keinginan kita pasti menolak apa yang ada saat ini dan mata kita memandang ke depan, ke masa depan. Jadi buah dari meditasi pasti di masa depan. Melalui teknik meditasi tadi buahnya di masa depan, yaitu diiming-imingi kebahagiaan. Dan kebanyakan gagal. Dan ketika gagal dia pasti mencari guru lain atau teknik lain. Ketika dia bosan dengan teknik ini, udah capek, kayaknya nggak ada hasil. Mungkin dia bahagia dalam beberapa momen, misal dia meditasi 1 jam, menyadari nafas, terus dia merasakan kebahagiaan selama 2 jam lah, terus kembali ke state awal. Terus setelah diulangi sampai bertahun-tahun, akhirnya dia menyerah. Akhirnya dia mencari guru lain. Kayaknya aku nggak cocok ini vipassana. Aku tak cari metode lain, misal tantra Siwa ataupun Tao. Akhirnya dia mencari guru lain, dikasihlah teknik baru. Dia praktek lagi, berusaha lari lagi dari state awalnya. Lari lagi, misal disuguhi teknik lain, misal yoga lah, asana dan lain-lain. Nah, di situ ketika itu terus menerus terjadi, akhirnya dia berpindah-pindah. Dia lari-lari terus dan nggak tahu kemana larinya. Yang perlu kita sadari adalah dari apa kita lari sebenarnya. Itu yang penting aslinya itu. Ketika kita tahu kita lari dari apa, nah di situ ada kebebasan. Ketika kita menerima state kita apa adanya, ketika kita ada rasa tidak nyaman, merasa menderita, kita terima apa adanya, kita selami. Intinya letting in. Letting in. Ya, kalau menurut saya, istilah saya itu letting in, biarkan masuk. Selama ini kan seperti ada rasa tidak nyaman, kita berusaha tolak. Kita berusaha jangan masuk. Akhirnya dia mengetuk terus. Tapi ketika
kemarahan ataupun kesedihan kita biarkan masuk, ketika dia masuk kita alami secara total, itu paling 5 menit akan lenyap. Dan Itu, ketika lenyap hanya ada keheningan atau kedamaian. mungkin dengan bahasa lain merangkul emosi, begitu ya Mas Yap. Riko ya. Jadi yang ingin disampaikan Mas Riko sebenarnya kan ya sudah, kita terima dengan sepenuh hati apapun yang terjadi dalam diri kita, begitu. Yap. Kurang lebihnya begitu Apapun ya Mas ya. emosinya yang muncul. Oke. Nah, ini yang menjadi akar permasalahan. Kenapa kemudian dari satu guru meditasi pindah ke guru meditasi lain, dan itu tidak akan ketemu finalnya, begitu Mas Riko? Rata-rata begitu ya. Finalnya ketemu ketika dia udah capek dan menyerah. Ketika menyerah, dia membiarkan apapun masuk. Oke, itu seperti yang dialami Siddhartha. Iya. Setelah dia 12 tahun berguru berganti-ganti teknik, akhirnya dia capek, menyerah, dan duduk di bawah pohon. Saat itulah dia tercerahkan di malam hari, Oke, di bulan purnama. berarti pesannya Mas Riko apa? Supaya kemudian teman-teman kita yang dia sedang melakukan spiritual journey, pindah dari satu guru meditasi, satu meditasi yang lainnya, suruh meneruskan sampai banyak, sampai lelah, atau ndang lelah secepatnya, atau gimana? Kalau untuk meneruskan sampai banyak, kan menyerahnya secara tidak sengaja. Kecelakaan menyerah. Betul. Tapi kita bisa dengan sengaja menyerah. Ketika kita dengan sengaja menyerah, akhirnya preferensi kita runtuh. Preferensi tentang baik dan buruk, positif dan negatif. Karena sejak kecil kan kita dididik untuk memahami bahwa sesuatu atau alam semesta ini terbagi dua. Ada yang positif dan ada negatif. Ada emosi yang positif dan ada emosi yang negatif. Misal emosi positif ya kebahagiaan, terus emosi negatif kemarahan, rasa sedih, terus rasa galau, cemburu, dan lain-lain. Banyak lah. Dan ketika kita membagi menjadi dua, artinya adalah kita akan berusaha menolak yang negatif dan berusaha mempertahankan yang positif. Dan ketika kita menolak, kita memendam sesuatu, kita tolak, akhirnya dia akan melawan balik. Misal saya ada seseorang lah di kafe lah, terus waiternya itu menumpahkan minuman, muncul gejolak emosi, kemarahan. Nah, kebanyakan orang akan memendamnya berdasarkan dogma bahwa kemarahan tidak baik. Nah, di situ ada dua emosi yang menyertai, yaitu kemarahan beserta rasa bersalah. Karena sudah terlanjur merasakan marah. Yang ketika kita merasakan sesuatu yang negatif yang tidak boleh kita alami, akhirnya muncul rasa bersalah. Dan ketika kita terus-menerus memendam rasa bersalah, hasilnya yang paling berbahaya adalah rasa bersalah. Ketika kita terus memendam rasa bersalah, secara bawah sadar kita ingin dihukum. Akhirnya hidup kita ya seperti seakan-akan penuh ujian dan penuh hukuman. Padahal tidak ada, padahal bukan Tuhan ataupun alam semesta yang menghukum kita, tapi diri kita sendiri melalui penolakan-penolakan terhadap emosi kita sendiri. Jadi ketika itu dipendam atau itu ditolak, kita mengira itu lenyap, padahal itu enggak, itu masuk ke bawah sadar kita. Ibarat ada satu ruangan, kita bagi menjadi dua sisi kiri, sisi kanan. Sisi kanannya berisi 20 orang, kirinya 20 orang. Kita hanya mau melihat yang sisi kanan, sisi kirinya nggak mau kita lihat. Tapi kan bukan berarti yang sisi kiri lenyap. Dia tetap ada dan akan menghantui kita 24 jam. Itu. Disitulah terbentuk sekat bawah sadar. Ketika kita mau menyadari segalanya, sekatnya lenyap. Maka pembagian bawah sadar dan sadar lenyap, semuanya mampu kita sadari, mampu kita terima, mampu kita biarkan masuk. Dan ketika itu hanya ada kedamaian. Oke. Nah, andai kata kemudian ada sahabat gitu yang datang ke Mas Riko. Mas Riko, meditasinya Mas Riko itu seperti apa sih? Bisa nggak aku diajarin meditasi gitu misalnya? Apa yang akan Mas Riko sampaikan kepada sahabat yang memang dia sudah lelah, habis-habisin waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial dari guru spiritual satu ke guru spiritual lain, bahkan secara finansial juga terkuras gitu ya, karena dogma buta yang ditanamkan oleh guru spiritual itu secara halus begitu. Apa yang ingin disampaikan Mas Riko? Ya, saya cuma akan bertanya, kenapa kamu meditasi? Itu aja. Cari, kamu perlu cari, selama itu pasti ketemulah.
satu hari pasti ketemu. Oh, ternyata aku lari dari ini. Dan ketika dia tahu dia lari dan dia mampu menyadari dan menerima, ya udah. Maka seluruh 24 jam kesehariannya akan menjadi meditasi dengan sendirinya. Oke. Jadi ini sesuatu yang menurut saya paradigma yang baru, yang sangat unik, sangat menarik. Karena apa? Karena ini berbeda dari mainstream gitu ya. Saya kan keliling Mas ke beberapa guru-guru spiritual, praktisi spiritual yang kemudian dia punya mekanisme untuk melakukan kemudian trigger terhadap murid-muridnya dengan istilah berbagai macam. Kalau dalam dunia thorikot disebut sebagai biat, ada yang segala macam lah pokoknya itu ya, dengan bayar tertentu dan seterusnya begitu. Tetapi saya melihat murid-murid dengan gurunya itu rata-rata jomblang semua. Jomblang secara, kita kan ketemu orang itu dilihat secara mikro expression dari wajah segala macam kan bisa naker kira-kira kan ya, kok jomblang semua. Jangan-jangan kemudian memang satu metode teknik itu belum tentu pas bagi orang lain karena mesin tubuh kita berbeda-beda gitu. Tapi kemudian karena udah taklid buta sama gurunya, ya udah terpaksa harus ikut. Tapi pada kenyataannya yang nggak cocok juga banyak sekali gitu. Kesimpulannya begini, sebenarnya orang tidak harus bermeditasi dalam hidup ini. Enggak harus. Semua alam ini bermeditasi. Semua dan alam kita hanya cukup mengizinkan diri kita untuk mengalami meditasi. Nah, intinya dari meditasi adalah keadaan terbuka. Keadaan terbuka. Terbuka penuh. Itu adalah meditasi. Dari segala apapun yang dialami oleh diri kita ini. Dari segala apapun. Misal ada kemarahan ya kita biarkan masuk. Ketika itu masuk, ya udah. Kita akan menyelami dua lapisan. Yang pertama adalah permukaan, yaitu rasa kemarahan itu sendiri. Jadi pesannya Mas Riko tidak perlu dilawan. Tidak perlu dilawan. Esensi dari melampaui dualitas tadi. Ya, karena ketika dilawan itu membentuk represi baru. Oke, paham. Jadi ketika diselami, permukaan pertama adalah rasa marah itu tadi. Terus yang kedua adalah keinginan. 4 dasar keinginan manusia, yaitu keinginan akan approval, keinginan akan bertahan hidup, terus keinginan akan kontrol, dan keinginan akan keterpisahan. Nah, sebentar Mas, sebelum dilanjutkan Mas. Terus kan banyak Mas jasa-jasa guru spiritual yang buka pelatihan meditasi di mana-mana. Itu sebenarnya guru meditasinya nggak paham soal ini atau gimana menurut Mas Riko, atau memang spiritual industry aja sebenarnya? Nah, kalau itu ya kita nggak bisa tahu. Saya nggak bisa tahu. Intinya itu ya, itu masing-masing, saya yakin lah, masing-masing guru mempunyai metodenya masing-masing. Niatnya pasti baik. Entah beliau tahu atau tidak tahu ya, saya nggak tahu. Karena saya nggak bisa baca pikiran orang. Oke. Intinya sebisa mungkin kita berusaha tidak menghakimi orang lain. Oke, sekarang gini aja deh. Karena memang ini real case di lapangan kan memang seperti itu. Nggak cocok dengan guru spiritual ini pindah ke sana dan lain sebagainya. Itu terjadi di mana-mana. Uang saya Mas habis banyak Mas untuk menemukan diri sejati, guru sejati dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, padahal memang setiap orang memiliki tidak semuanya pas dengan teknik yang diajarkan oleh seorang guru. Ada yang memang meditasinya mengamati nafas, oke aku cocok gitu. Ada yang mengamati pikiran aja dan lain sebagainya, ada yang dinamis ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menemukan mesin tubuh kita itu seperti apa? Aku cocoknya itu dengan teknik yang seperti apa? Itu caranya bagaimana, Mas? Apakah kemudian memang human design itu diperlukan untuk itu? Ya, jadi human design itu diperlukan untuk sebagai batu loncatan awal. Untuk mengetahui tipe seorang manusia itu dominan pikiran, dominan perasaan, atau dominan gerak. Nah, ketika kita tahu misalnya seseorang dominan pikiran, ya kita kasih teknik pikiran. Jadi diharapkan tidak saklek ke satu teknik. Jadi teknik itu tidak masalah untuk di awal ya? Nggak masalah. Untuk batu loncatan batu ini loncatan, biar dia merasakan kedamaian dikit. Oke. Nah, ketika satorinya udah teralami ya kita arahkan, kamu kenapa meditasi gitu. Jadi biar konstan mengalami kesadaran itu sendiri. Karena apa yang didapat dari meditasi itu hanya sekejap-sekejap, nggak full. Betul. Hanya satori kalau istilah desain. Ibarat kesenangan sesaat gitu ya. Oke. Nah, Mas Riko ini sejak kapan kemudian tertarik belajar dunia spiritual, mendalami
meditasi, terus mengalami pencerahan tentang sebuah konsep meditasi yang mungkin berbeda dari lainnya gitu, itu ceritanya bagaimana Mas? Nah, saya itu dipaksa sama nenek. Saya ingat banget waktu itu sekitar umur kelas 2 SD. Nenek saya menyuruh saya untuk tidur di kuburan semalaman, dari jam 8 sampai subuh. Iya. Di situ ya udah disuruh diem. Nah, namanya anak kecil ya. Waktu itu saya lebih takut dengan nenek saya daripada setan. Lebih seram lah bagi saya waktu itu. Nah, karena bagi saya lebih seram, ya udah nek, gitu. Daripada sampai marahi, oke lah. Akhirnya diantarlah paman saya waktu itu. Aku ingat banget waktu itu diantar pakai sepeda Supra. Diantar ke tengah kuburan, ya udah ditaruh di situ. Kamu diem sampai besok subuh tak jemput. Ya udah, pertama pesan dari nenek itu adalah amati semua, sadari dan jadilah terbuka terhadap semua ilusi optik dan semua ketakutanmu. Nah, emang awal-awal takut, 1 jam pertama itu ngelihat daun itu kayak ngelihat, aduh ini kuntilanak atau bukan, terus ngelihat macam-macam Mak, bayangan-bayangan aneh-aneh gitu. Neneknya sekolah di mana dulu kok paham ilusi optik juga Mas? Neneknya sekolah, dia orang keraton Jogja. Oh oke Mas. Oke lanjut Mas. Nah, itu di 1 jam pertama. Nah, di 2 jam pertama nenek saya berpesan untuk menyadari ketakutanmu. Pertama kan ilusi optik, yang kedua ketakutanmu disadari. Nah, ketika disadari, pertama ya kita pasti berusaha nolak. Oh, nggak enak rasa takut, nggak apa-apa loh di kuburan, terang aja kok. Nah, di situ akhirnya capek sendiri Mas. Ketika kita terus melawan ketakutan kan akhirnya capek sendiri. Nah, di situ akhirnya ya pasrah, biarin takut ya udah. Nah, di situ ternyata aku baru tahu ketakutan itu cuma di permukaan. Ketika kita biarkan pasrah aja, biarkan masuk, ternyata di dalamnya juga damai, nggak ada apa-apa. Dan ketika itu dilanjut lagi sampai subuh, akhirnya karena di samping saya banyak orang mati, akhirnya jadi menyadari keinginan untuk hidup, untuk survive. Nah, di situ saya baru paham, ternyata apa yang membentuk emosi pada dasarnya adalah 4 basic keinginan itu, terutama keinginan bertahan hidup. Jadi ketika kita ingin approval atau ingin dicintai orang, ingin dipuja orang, ingin disetujui orang, terus ingin mengontrol, terus ingin merasa spesial atau merasa keterpisahan itu tadi, dan ingin rasa aman, ketika sesuatu terjadi dan itu nggak sesuai dengan keinginan kita, akhirnya muncul keinginan untuk mengontrol ataupun muncul keinginan untuk approval. Nah, di situ mulai muncul pergolakan energi. Nah, pergolakan energi di dalam tubuh ini kita kenal sensasinya sebagai emosi. Nah, ketika kita menolak pergolakan energi ini atau emosi ini, akhirnya kan kita kayak nahan. Dan ketika energi tertahan, aturan energi dia harus selalu mengalir. Ketika dia tertahan, akhirnya dia hanya memutar di satu tempat. Misal blockingnya di area dada, akhirnya dia muter di area dada. Dan blocking nggak pasti 7 titik atau 4 titik. Makanya di tradisi yoga cakra itu ada 7, tapi di tradisi Buddha cakra ada 4. Karena Buddha hanya mengalami 4 represi atau 4 samskara di 4 titik, sedangkan Patanjali mengalami 7 titik samskara. Jadi masing-masing orang akan berbeda. Jadi cakra itu pada dasarnya menurut saya adalah sumbatan. Jadi ketika nggak ada sumbatan, dia nggak mengalir membentuk lingkaran atau pusaran, tapi mengalir langsung ke atas. Dan ketika mengalir ke atas hanya ada kedamaian. Oke. Mas, tadi kan Mas Riko sempat mengatakan bahwa keinginan itu adalah sumber dari penderitaan, ya. Bagaimana Mas kalau misalnya generasi muda kita Mas, anak-anak muda, anak-anak SMK, anak-anak yang jadi mahasiswa, terus kemudian dia nggak punya ekspektasi Mas, dia nggak punya keinginan Mas, ya. Kira-kira apa nggak bahaya Mas buat masa depannya Mas ketika kemudian dia justru melebur sebuah keinginan itu? Kalau orang tua sih tidak ada masalah ya, karena yang dicari mungkin rumusnya kan
kalau pengen bahagia harus tanpa keinginan gitu ya. Nah, itu gimana seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Mas? Gini ya, kebanyakan kaum muda itu keinginannya berasal dari orang tuanya. Kebanyakan. Misal seorang anak dilahirkan itu kan berbeda-beda. Ada yang sebagai simbolnya bunga mawar, terus bunga melati ataupun bunga kaktus, beda-beda kan. Pertumbuhannya beda-beda, perannya beda-beda. Tapi ketika ada keinginan yang masuk, akhirnya dia mengintervensi peran semesta yang ingin menumbuhkan dia sebagai bunga mawar. Karena orang tuanya ingin dia tumbuh sebagai bunga melati. Akibatnya dia tidak mungkin benih mawar menjadi bunga melati. Dia hanya bisa, benihnya tidak tumbuh, hanya seakan-akan tumbuh. Nah, seakan-akan ini yang bahaya, akhirnya menjadi melati plastik atau orang tiruan. Oke. Karbon kopi. Tidak original. Tidak original. Nah, ketika keinginan disadari, dia akan menjadi original. Keinginannya disadari dan spontanitasnya bisa keluar tuh contohnya gimana coba? Nah, misal kita merasakan penderitaan atau kekurangan, otomatis didampingi oleh keinginan untuk merubah. Nah, itu disadari, diterima, keinginannya diterima. Jadi bukan semata-mata keinginannya buruk terus ditolak, enggak, tapi dibiarkan masuk. Ketika keinginan dibiarkan masuk, keinginan itu pun hanyalah lapisan pertama. Lapisan selanjutnya adalah kedamaian. Jadi sama, semua state di tubuh kita pada dasarnya atau backgroundnya adalah kedamaian. Ibaratnya papan tulis putih, papannya kan ketidakterbatasan, unlimited. Nah, tulisannya itu adalah keterbatasan. Ada yang tulis marah, terus tulis tapi di dalam tulisan, coretan, kalau kita tembus, putih. Ketidakterbatasan. Masalahnya kita hanya karena terlalu penuhnya papan tulis, kita hanya menyadari ya setitik-titik dikit. Oke. Nah, Mas Riko, selain dari neneknya tadi ya, yang ngajari tentang kesadaran di awal dengan tidur di kuburan tadi gitu ya, setelah itu nggak belajar ke tempat lain atau misalnya ke guru-guru yang lain, atau mungkin justru malah dapatnya lebih banyak dari sesuatu yang bersifat intuitif aja? Jika kemudian iya, transformasinya seperti apa, Mas Riko? Jadi setelah setelah kuburan itu, saya disuruh baca-baca buku spiritual. Di situ saya disuruh membaca bukunya Osho dan Krishnamurti. Osho. Nah, Osho di sini menjelaskan bahwa meditasi dinamis, kamu harus capek dulu, kamu harus sampai lelah dulu, akhirnya kamu akan mengalami keheningan. Intinya sama intinya. Ketika dia udah gerak, udah ngesik, meditasi katasis yang jibris, akhirnya kan dia capek, terus dia energinya kocak, gitu kan ya. Akhirnya dia akhir pasti hening. Itu karena banyaknya sumbatan di diri manusia. Tapi kan nggak bisa lama, Bos, kayak gitu. Nggak bisa lama. Cuma itu untuk merangsang satori. Iya. Jadi yang bagi orang awam yang paling penting memang satori. Ketika dia udah merasakan enaknya, wah enak damai, dia pasti ingin lebih. Nah, di situ kita masukkan lebih dalam. Kalau kita langsung bilang, kamu ngapain meditasi? Oh, nggak bisa. Jadi sekali lagi, menurut Mas Riko, semua orang sebenarnya nggak perlu meditasi, asal dia bisa menerima semua yang terjadi di dalam dirinya, memeluk emosi itu, membiarkan masuk, gitu ya. Dan ketika kemudian itu sudah dibiarkan masuk, yang terjadi adalah damai. Oke. Nah, kalau lebih dalam lagi, Mas, yang disebut dengan ada istilah suwung dan lain sebagainya, itu menurut Mas Riko seperti apa, Mas? Suwung ya kedamaian, sama. Suwung adalah background dari tayangan atau subjek dari objek. Ibaratnya laut itu adalah suwung, dan gerakan dari laut berupa ombak itu adalah non suwung, keramaian. Tapi ketika kita selami yang non suwung, keramaian itu, kita akan menemukan kedamaian di dalamnya. Tapi ketika kita menolak yang gerakan ombak, akhirnya kita ya lari-lari, cuma sebatas rekayasa hening aja, bukan hening yang sebenarnya. Nah, selama perjalanan hidupnya Mas Riko ya,
rahasia manifestasi itu sebenarnya ada di mana, Mas? Apakah kemudian ada di keinginan atau justru ada pada berserah atau let in? Ya, tidak melekat. Itu kira-kira lebih powerful yang mana kalau kita bicara soal manifestasi? Untuk manifestasi lebih powerful yang papan tulis. Gimana? Lebih powerful yang background. Karena background adalah ketidakterbatasan. Bukan metode letting in atau letting go-nya, tapi background-nya. Background yang kita alami ketika kita membiarkan segala sesuatu masuk. Karena ketika sesuatu keluar, misalnya ombak keluar, ketika dia dibiarkan turun, dia akan masuk ke lautan. Dan di lautan itu ada ketidakterbatasan yang sangat potensial. Tapi ketika kita menolak suatu rasa, misal ada rasa kekurangan, karena kita merasa kekurangan, akhirnya kita ingin kaya. Di situ kita mulai belajar LOE ataupun afirmasi, visualisasi. Ibaratnya kita seperti memanipulasi rasa kekurangan kita. Kenyataannya kita merasa kurang, itu kenyataan. Tapi kita nggak mau merasa kurang. Kita ingin merasa kaya dan berlimpah. Akhirnya kita belajar loa agar kaya dan merasakan rasa yang damai. Di situ kan ibaratnya kita membohongi state kita, memanipulasi dengan ibaratnya ketika aliran air turun ke bawah, akhirnya dia mencapai laut. Tapi ketika kita berusaha keras melawan arus, kita bisa saja sampai ke sumber air. Tapi pasti akan segera turun terbawa arus, terus lari lagi ke atas, terus ke atas lagi, ke atas lagi. Tapi ketika kita berpasrah, maksudnya membiarkan segala sesuatu terlepas, semesta kan pasti menabrak sumbatan. Dan ketika kita mengizinkan sumbatan kita dilepaskan oleh semesta, kita akan terus larut ke dalam, ke bawah ke dalam laut. Dan ketika kita ada di laut, kita ada di sumber manifestasi. Jadi bukan di sumber air yang terbatas. Memang melalui teknik loa akan sangat efektif, tapi itu akan naik turun. Dan itu sangat butuh usaha keras, karena state kita sedang kekurangan. Terus kita manifestasi, melakukan afirmasi yang positif, terus besoknya balik lagi negatif, afirmasi lagi negatif, capek, lagi balik, ya? Capek, pasti capek. Dan semesta pasti menghadirkan kejadian yang memicu samskara kita untuk terurai. Makanya Buddha ketika diludahi orang, dia berterima kasih. Karena kamu ludahi saya jadi tahu bahwa di dalam diri saya sudah tidak ada samskara kemarahan, karena saya sudah tidak mampu marah ke kamu. Kalau kamu datangnya 10 tahun lalu, mungkin kamu bisa mendapatkan kemarahan saya, tapi kalau sekarang tidak bisa. Jadi ketika susu disenggol, yang mengalir adalah susu. Ketika kopi disenggol, yang mengalir adalah kopi. Oke. Keren. Sangat sedap obrolan kita malam hari ini ya. Nah, sekarang gini deh Mas Riko. Misalnya kita dihadapkan pada sebuah kenyataan di mana ada teman kita yang memang dia punya hutang 100 juta. Pinjam uang ke tetangga, ke teman udah nggak ada yang percaya. Pekerjaan juga nggak jelas. Istri kabur dibawa orang gara-gara punya banyak hutang. Bagaimana menerapkan teknik dari Mas Riko tadi itu supaya kemudian bisa muncul keajaiban dalam hidupnya, sehingga dia mampu untuk kemudian bangkit dari keterpurukan dan dia take off. Gimana Mas? Jadi untuk kasus ini banyak, saya sendiri mengalami. Saya pernah ketipu 300 juta, mungkin sudah 3 tahun lalu lah. Dan saya cuma percaya memang aliran semesta itu pasti akan bagus. Dan ketika kita percaya itu, ya kita menerima semua. Ketika kita ditipu, rasanya kan pasti dongkol, ya kan? Oh ya, saya berterima kasih karena kasus ini saya tahu bahwa masih ada samskara rasa sebal dan rasa macam-macam lah. Nggak perlu dinamai hasilnya. Intinya ada samskara rasa tidak nyaman. Saya berterima kasih kepada peristiwa saya ditipu seseorang. Dan ketika kita berterima kasih, kita membiarkannya masuk, itu akan lenyap. Dan ketika lenyap, keajaiban akan mulai datang. Effortless. Tanpa kita usahakan. Tiba-tiba ya ada aja rezeki. Gimana? Waktu itu tiba-tiba saya ditawarin untuk dagang besi tua. Artinya
ketika ditipu 300 juta itu tidak ada kemarahan, tidak direspon dengan marah, kecewa, ada, kemarin ada. Oke. Kemarin ada, tapi kita biarkan masuk. Biasanya kan kita masuk. tolak kan. Kita terima ini ya. Kita terima. Kita biarkan terima. masuk, kita alami. Oh, intinya kita berusaha penasaran terhadap rasanya. Rasanya kemarahan ini gimana sih? Kita sadari. Kita kalau biasanya orang kan cukup awam dengan kata sadari kan. Oke. Kita mencoba untuk penasaran terhadap rasanya amarah aja. Rasanya amarah ini gimana sih? Gitu. Akhirnya kan kita otomatis menyelami dong. Oh rasanya marah. Oh. Nah ketika kita selami, rasa marahnya lenyap. Artinya udah terurai. Dan ketika terurai ada kedamaian. Dan kedamaian menuntun kita ke jalan yang damai. Akhirnya ya masalahnya selesai. Tanpa ada effort. Tanpa ada effort. Tiba-tiba ada kejadian apa, tiba-tiba Mas sampean bisa jual ini ya. Oh oke wis. Tiba-tiba ya tak posting, tiba-tiba ada temanku yang nyari kejual, udah tak lunasin. Itu bisa nggak digeneralisir ke berbagai macam masalah hidup kita? Bisa. Bisa. Nah ada temennya Om Joko kebetulan. Dia itu ada masalah. Kena sekitar berapa? 800 juta. Akhirnya kita sarankan untuk diterima aja Om. Sampai diam aja di rumah, diterima aja sampai bisa merasakan rasa tidak nyamannya sampai ketika itu terjadi masalahnya. Keren. 800 juta utang itu kan pasti merangsang samskara kan, memicu pergolakan energi dan sensasi di tubuh. Nah ketika itu tersadari, Om Teguh ini butuh waktu 3 minggu di rumahnya 3 minggu untuk menyadari rasa itu. Dan ketika 3 minggu udah selesai, bulan besoknya tiba-tiba dia dapat kesepakatan untuk akuisisi kafe di Pasuruan. Nah, otomatis utangnya tertutup otomatis. Tanpa perlu dia mencari, tiba-tiba ada aja. Pasti semua orang pingin effortless lah, nggak mau kerja keras. Tapi bawah sadar kita terkadang ingin kerja keras. Karena ketika kita kerja keras, kita dapat approval dari orang lain. Itu, keinginan itu yang perlu disadari. Karena itu termasuk resistensi, ibaratnya kita ngegas mobil tapi sambil ngerem. Nggak kemana-mana. Yang paling susah untuk mencapai ke situ apa Mas? Nggak susah. Nggak susah sebenarnya. Nggak susah. Yang susah itu ketika kita tidak tahu bahwa kita sedang lari. Kalau kita tahu kita sedang lari itu gampang. Kita tinggal membiarkannya masuk, ya udah. Mas, misal seorang suami, istrinya ketika kemana-mana nggak pernah pamit, kerja nggak pernah pamit, terus di rumah sebentar ya wis main sama teman-temannya. Sebagai seorang suami, dia jelas tidak merasa dihargai dong. Yap. Begitu pula sebaliknya. Sebagai seorang istri, dia melakukan hal itu karena memang dia merasa berjuang sendiri, kerja sendiri, suami nggak begitu mempeduliin secara finansial keluarganya, sehingga si istri itu seolah-olah dia mengambil posisi sang suami. Ini dua-duanya kan ada permasalahan, ya kan? Nah, bagaimana Mas melepaskan melepaskan masalah yang ada pada sang istri dan suami? Kedua-duanya ini menurut Mas Riko perspektif pandang yang cukup tepat, cukup pas, bagaimana Mas? Kalau untuk pernikahan ada satu yang harus kita kelola, yaitu soal seks. Kebanyakan orang mengira bahwa orgasme itu berefek baik, ejakulasi itu baik. Padahal ketika kita tahu fakta ilmiahnya, ejakulasi dan orgasme itu berpengaruh pada zat kimia atau hormonal di kepala kita. Jadi ketika seorang wanita orgasme atau seorang pria mengalami ejakulasi, hormon prolaktinnya akan meninggi dan hormon dopaminnya akan merendah. Terus hormon oksitosinnya merendah. Artinya apa? Artinya adalah kekenyangan seksual. Prolaktin tinggi, bosan terhadap pasangan. Dopamin rendah, bosan, dia butuh sensasi lain, entah lebih kasar mainnya, entah akhirnya banyak kan. Tiap hari produksi lah. Dan ketika kita melihat bokep, kita nggak mungkin bosan.
Ketika dopamin rendah, kita pasti ketagihan. Yang oksitosin rendah, otomatis tidak intim. Nah, karena 3 peran hormonal ini akhirnya terbentuk pola tanpa sadar kita membenci pasangan kita. Sang istri membenci suaminya, suaminya membenci istrinya. Saling menjauh. Solusinya adalah belajar seks amatif. Seks tanpa ejakulasi dan tanpa orgasme. Jadi tambah bagus ya Mas ya? Nah, bagus. Oke. Ketika Praktekan kita ya Mas ya? tidak Jangan nunggu ejakulasi dulu baru selesai. Jangan nunggu kenyang dulu. Nah, hangover hormon ini bertahan selama 2 minggu. Please, tunggu ya. Jadi kebosanan ini, kekenyangan seksual akan bertahan 2 minggu. Tapi ketika kita hari ini nge-seks orgasme dan ejakulasi, terus besoknya nge-seks lagi, ya tambah panjang. Akhirnya tambah panjang, udah dia stay di low. Berarti semakin tidak melakukan hubungan intim, semakin lama semakin bagus dong. Semakin bagus. Oh. Makanya ada fase puasa hubungan intim biasanya. Oke. Setelah itu galak lagi, ejakulasi lagi, renggang lagi. Enggak. Makanya, sekarang ya oke. Itu nanti masalah ejakulasi, masalah ini nanti kita bahas lagi ya. Nah, bagaimana kemudian dengan tekniknya Mas Riko tadi, kan si suami dia mengalami masalah kan, nggak dihargai sama istri. Oke, terlepas dari seks ya. Begitu pula sang istri, dia juga mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa karena merasa berjuang sendiri. Di bojo pisannya kok koyong ini gitu kan. Gitu pula sebaliknya kan ya, sing lanang ya ngono kan. Nah, itu gimana Mas cara berdamai menerimanya supaya kemudian ada keajaiban, mungkin tiba-tiba ada istrinya tetangga yang mau sama dia gitu, atau gimana gitu. Intinya kita harus, biasanya kalau ada kejadian itu, ada samskara kita yang dipicu. Dan kita berusaha mencari solusinya di luar. Kita berusaha meraih istri kita, atau kita berusaha apapun lah. Berusaha mencari kerja, ataupun apa gitu. Tapi pertama hal yang paling penting untuk dilakukan adalah membiarkan rasa yang terpicu ini untuk masuk. Ketika kita damai, kejadian itu akan lenyap dengan sendirinya, tanpa usaha kita. Jadi, tapi ketika kita berusaha melenyapkan, itu tambah persis, tambah bertahan. Tapi ketika kita damai, anggap nggak ada masalah, bukan anggap nggak ada masalah, tapi secara pemahaman kita nggak ada masalah, karena kita damai. Jadi gini Mas, intinya gini ya, jadi segala sesuatu, keajaiban itu akan terjadi jika kemudian kita sudah damai dengan diri kita. Yap, dan cara damai adalah dengan membiarkan sensasi tubuh kita untuk hadir sepenuhnya. Keren. Mantap sekali ya. Oke, baik Mas. Aku tadi sempat sih bikin beberapa pertanyaan. Oh, pertanyaannya tadi di sini Mas. Gak bisa kulihat ya Mas. Ya udah deh, kita ngalir aja ya, Mas Riko ya. Oke. Apa Mas ciri-ciri orang yang memang dia sudah memiliki apa tuh namanya kesadaran spiritual tingkat tinggi? Bisa nggak sih dilihat gitu ya, dari wajahnya atau mungkin dari apanya gitu Mas? Oh, ini kesadaran spiritualnya udah tingkat tinggi nih gitu. Itu satu. Yang kedua gini Mas, jadi akhir-akhir ini ketika kemudian seseorang itu tidak bisa menerima apa yang terjadi di dalam hidupnya, berbagai macam cara dia lakukan. Salah satunya adalah tanda tangannya diubah. Salah duanya adalah namanya diubah, ya, atau kemudian jenis kelaminnya diubah, gitu kan ya. Nah, ini menurut Mas Riko, effort yang seperti itu bagaimana Mas? Jadi untuk mengubah tanda tangan ataupun mengubah nama itu tergantung kita memaknainya gimana. Kalau kita mengubah nama, kita artikan kita terputus story-nya atau terputus sejarahnya, oh ini bukan aku, itu bisa sangat signifikan. Ini kaitannya sama belief ya? Sama penguraian story, penguraian sejarah. Karena dari kita kecil hingga saat ini, hingga detik yang 1 detik lalu itu kan masuk ke kenangan.
Tapi ketika kita sadar damai, ya nggak ada sejarah. Bahkan nama Riko pun nggak ada. Nah ketika itu diganti nama, misal Riko diganti nama jadi Serok lah, ya kan? Rikonya kan, loh Riko ini kan yang dulu, Serok ini baru mulai saat ini. Nah di situ menjadi pribadi yang baru, tapi ya tetap mengganti pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Nanti ketika ini udah lama, ya balik lagi. Kalau kita pendekatannya masih memisah segala sesuatu menjadi positif negatif. Tapi kalau menurut Mas Riko tidak perlu ya sampai melakukan effort-effort yang seperti itu, cukup diterima saja. Cukup diterima. Apapun yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi ya. ketika story kita dari kelahiran hingga sedetik lalu kita terima, kita biarkan, kita ya udah kejadian kan, dan kita nggak bisa ngubah mau gimana lagi. Akhirnya ya meskipun ada perasaan lah, story kita pasti terhubung dengan segala emosi yang tersimpan di samskara kita. Dan ketika kita menerima semua emosi kita, storynya hilang, kenangannya hilang. Kayak kita ngelihat kenangan itu bukan kenanganku, itu kenangan orang lain, itu kenangannya Riko, dan itu bukan aku. Itu puncaknya. Oh, menurut Mas Riko sendiri gitu ya, ketarik berarti sebenarnya yang ditarik itu masih berada di sekitar kita, Mas. Yap. Gimana, Mas? Apanya? Yang mati tadi, yang bisa sampai ketarik tadi tuh. Jadi ketika orang mati, fisiknya mati, energinya kan mengalami memory bursting, berupa memori dan energi yang terkait. Nah, ini kan yang bisa ditarik. Ini yang bisa ditarik. Jadi ketika ibunya dominan sedih, artinya dia akan memancing memori yang berpola sedih, akhirnya masuk. Makanya ada istilah, itu bisa dari, itu hanya satu memori orang yang sudah mati atau bisa banyak, acak. Ketika mati kan memorinya campur. Oke. Di alam semesta. Oke, paham. Karena untuk energi bisa jadi di sini ini, Mas ya? Bisa jadi di sini. Bisa jadi di sini ini ya. Dan itu memang ya sudah rangkaian dari semesta, suatu aliran. Memang butuh itu untuk, kalau kita dari awal lahir sampai sampai mati udah sadar, ya kita nggak mengalami nikmatnya kesadaran, karena kita cuma mengetahui sadar doang tapi nggak tahu tidak sadar. Ya memang rangkaiannya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya si kakek meninggal dunia, mati, si kakek itu punya tanda tertentu di kaki kirinya. Terus kemudian setelah meninggal, cucunya menikah, hamil, ya, menikah, istrinya hamil, anaknya lahir dengan tanda yang sama. Apakah itu bisa dipastikan bahwa memori sang kakek kemudian dia melakukan transformasi ke cucunya itu? Belum tentu. Untuk tanda lahir fisikal itu kan masuk ke ranah DNA. Jadi DNA ketika zigotnya saling sperma dan ovum ini kan sama-sama membawa DNA. Itu kan ngacak. Jadi satu embrio itu ngacak. Jadi ada yang dari kakeknya, mungkin dari kakeknya tompel, terus dari ibunya mungkin hidungnya, atau separuh hidungnya ayah, separuh hidungnya ibu. Jadi acak. Jadi nggak selalu itu adalah pertanda, dan tidak perlu dicari tahu. Kalau kita mencari tahu kehidupan masa lampau, buat apa? Yang mau dicari itu apa dari kehidupan masa lampau? Orang kita hidup di sini. Dan kalau kita mencari kafling surga, ya buat apa juga? Lebih penting future life daripada past life gitu. Nggak penting juga. Nggak penting juga. Yang penting saat ini. Ketika kita mementingkan future life, artinya kita punya tujuan. Oke. Artinya kita lebih mementingkan tujuan kita dibanding kehidupan itu sendiri. Dan ketika kita mementingkan masa depan, akan selalu ada masa depan berikutnya di depan kita. Mas, kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Riko itu kan ketika kemudian si ibu hamil 8 bulan, artinya kan yang bakal lahir itu kan masih berada di dalam kandungan. Bagaimana kalau kemudian dia sudah kelas 2 SD, terus tiba-tiba setelah kakeknya meninggal, si cucu ini dia
seolah-olah karakternya menjadi mengalami perubahan yang signifikan seperti layaknya si kakek dulu ketika masih hidup. Yang itu kemudian tercermin pada saat dia diajak pergi ke ladang bersama si nenek. Seolah-olah sampai si nenek, kok jadi persis begini ya sama kakekmu yang meninggal. Itu apa yang terjadi? Itu adalah cabang ilmunya. Kalau kita membahas cabang ilmu adalah epigenetika. Artinya adaptasi dari seseorang mampu diturunkan ke keturunannya. Dan kebetulan yang merangsang gen itu aktif adalah kematian kakeknya. Jadi nggak ada kaitan jiwanya mendal, nggak ada. Itu cuma murni permainan DNA saja. Oke. Dan ketika kakeknya mati, ya pertanyaan lagi, yang mati siapa? Apakah kesadarannya mati? Ya enggak. Energi. Tubuhnya saja. Oke. Energi itu butuh didoakan apa enggak sih, Mas? Terus apa efeknya kita ngumpul 1000 orang, baca doa bareng-bareng buat arwah, katanya yang arwah sudah meninggal dan lain sebagainya. Itu efeknya apa kira-kira? Misal kalau misalnya aku ngasih nih handphone ke Mas Riko, ini handphone, tak lempar, Mas Riko kan terima, celek gini kan ya. Yang namanya orang kirim kan mesti ada nerima. Nah, saat saya kemudian kirim doa ke orang mati nerimanya doa seperti apa, Mas? Aslinya nggak ada yang nerima. Nggak ada yang nerima. Itu cuma belief kita. Belief kita. Ketika kita mendoakan orang mati, kita merasa sebagai orang baik. Oke. Sebagai orang baik, kita merasa perasaan kita bahagia, damai. Nah, di situ. Yang penting kan hasilnya di situ. Jadi ini sebenarnya ya wujud ya kebaktian kita sebagai seorang anak terhadap leluhur kita gitu aja sebenarnya. Lebih tepatnya bukan kebaktian sih. Kalau aku, menurutku, wujud ketakutan. Ketakutan ya. Ketakutan. Bukan kebaktian. Oke. Kalau kita jujur, kita takut. Kalau kita tidak menyelami rasa takut kita berusaha melemparkan ketakutan kita ke luar. Entah itu ke leluhur ataupun kemana. Intinya kita nggak mau bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Dan kita berusaha melontarkannya ke leluhur yang udah mati jauh, udah 1000 tahun lalu. Dan buat apa? Intinya kita lari keluar memberikan tanggung jawab. Ini loh, pokoknya aku merasa bersalah sama kamu, minta maaf, jangan hukum aku lagi gitu. Padahal yang sedang menghukum dirinya, ya dirinya sendiri, bukan leluhurnya. Oke, baik. Cara biarkan menerima ke dalam yang benar itu gimana, Mas Riko? Itu pertanyaan teman-teman. Jadi misal teman-teman sedang merasakan, misal teman-teman lagi berdebat sama istrinya lah misalnya. Terus muncul amarah. Biasanya kan kita berusaha memendam. Nanti kalau aku merasakan kemarahan ini, nanti tiba-tiba aku nonjol atau tiba-tiba banyak lah. Intinya kita memikirkan segala resiko dan akhirnya kita memilih memendam. Tapi ketika kita membiarkannya masuk, rasa kemarahan itu hilang. Tapi ketika kita memendam, terus mendam, terus akhirnya mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi sesuatu memicu kemarahan kita secara total, akhirnya tanpa sadar kita bunuh orang. Makanya di persidangan kalau jaksanya tanya, kamu sadar nggak lagi bunuh? Nggak sadar. Orang bunuh itu nggak ada yang sadar karena dia dikendalikan atau overwhelming oleh kemarahannya. Itu yang bahaya. Ketika sesuatu berlebihan pasti dia akan membuncah. Dan pikir tubuh itu pinter. Tubuh itu punya mekanisme perilisan sendiri, yaitu melalui tidur. Ketika kita tidur, kita mimpi. Nah, mimpi itu berguna untuk merilis apa yang kita represi di siang harinya. Misal kita dulu ya, kita belum move on dari cerita, misalnya seseorang kecelakaan sama adiknya. Adiknya meninggal. Ada rasa sedih kan, dan itu ditekan terus hingga dia lupa kalau ada kesedihan. Tapi kesedihan itu menghantui dia, tapi dia nggak tahu, nggak sadar. Akhirnya ketika udah over dan tubuh butuh untuk melepaskannya, dia tidur dan akhirnya bermimpi. Dan bahkan di dalam mimpi pun seseorang nggak bisa jujur, pasti jadi simbolisasi. Dia mimpi tiba-tiba dia mimpi 2 ekor rusa, yang satu dimakan harimau, satunya bisa lari. Kayak gitulah. Kenapa tuh kok selalu simbol ya? Selalu simbol, karena ketika kita dipaparkan terhadap gambaran yang nyata, kita pasti mendam lagi.
kita nggak bersedia untuk melepaskan itu. Tapi kesalahan orang kita kalau mimpi ditompoi, Iya. togel, itu pasti udah. Tapi kalau misalnya gini kan, memang ada orang tidur tuh selalu mimpi. Ada orang, berarti represinya terlalu banyak. Represi itu berarti Samskaranya, apa yang di perasaan-perasaan yang dia pendam itu terlalu banyak. Jadi oke, dia oke, butuh mimpi setiap hari. bukan berarti karena dia orang yang suci begitu ya. Enggak, justru mimpi itu adalah pertanda kamu belum sampai. Kalau kamu udah sampai, udah samskaranya udah terurai semua, Malah tidur jarang alirannya mimpi. udah lancar ya, nggak mungkin mimpi, nggak ada represi. Tapi bagaimana kalau kemudian di dalam mimpi itu seolah-olah menjadi yang namanya apa ya? Menjadi yang namanya guidance. Karena tidak sedikit loh saya ketemu sama orang yang dia itu menurutnya petunjuk yang benar-benar hakiki itu justru dia dapetin melalui mimpi. Even itu adalah mimpi, tapi itu bisa menjadi guidance bagi hidupnya dia. Karena parameternya adalah dengan mimpi itu dia bisa nolong banyak orang, diobati pakai ini, pakai itu dan lain sebagainya dan seterusnya gitu ya. Nah, terus ada juga mimpi itu ini case sahabat-sahabat saya ya. Dia itu ketika mau mengalami sesuatu, Pak, dia selalu dikasih tahu lewat mimpi, meskipun tidak semuanya selalu begitu gitu. Tapi tadi Mas Riko bilang bahwa itu justru tanda bahwa dia belum sampai. Gimana ngejelasin itu, Mas Riko? Jadi biasanya ketika kita banyak samskara, ide itu tetap tersalur dari semesta, tapi kita menolak. Dan kita menolak itu ada biasanya terpendam. Dan sangat kecil kemungkinan itu akan terurai lewat mimpi. Artinya mimpinya menjadi ide dia. Tapi itu sangat-sangat kecil, sangat jarang lah. Mungkin 10% cuma. Dan itu sangat jarang. Kalau dialami ya bagus. Tapi kebanyakan bentuk mimpi adalah bentuk perilisan dari emosi dia yang terpendam. Meskipun ada juga yang memang orang itu dapat intuisinya memang sering lewat mimpi. Bisa jadi. Bisa tapi jadi. sangat-sangat langka. Oh, sangat langka. Sangat langka. Mayoritas adalah orang yang selalu tidurnya mimpi karena banyak represi yang ada dalam dirinya. Karena ketika dia sudah tidak ada represi, ide itu bisa mengalir dengan lancar. Dia nggak butuh mimpi. Oke. Nah, Mas Riko, saya tertarik tadi soal kemudian Mas Riko mengajari kepada kita semua, sahabat semuanya, ketika menghadapi situasi yang sesulit apapun, diterima dengan sepenuh hati, biarkan masuk ke dalam. Even itu adalah perasaan marah, benci, kita penasaran dengan rasa amarah itu bagaimana gitu, yang kemudian memunculkan sebuah kedamaian. Dari kedamaian itu kemudian bisa menghasilkan sebuah keajaiban sebagai sesuatu yang kita anggap sebagai problem solver begitu kan ya. Nah, itu biasanya dari real case-nya sahabat-sahabatnya Mas Riko yang sudah menerapkan cara itu, keajaiban itu muncul beberapa hari setelah kita benar-benar mengalami kedamaian yang tanpa syarat tadi, kebahagiaan tanpa syarat tadi, Mas Riko. Nah, itu nggak pasti, tergantung cara dia prakteknya, cara dia melakukan letting in-nya. Hasilnya ya bukan aktivitas, tapi biasanya orang kan perlu meraba-raba sehari 2 hari, atau bahkan ada yang seminggu meraba-raba. Oh ternyata gini. Setelah 2 minggu dia baru tahu, oh ternyata gini tau caranya. Nah, itu intinya nggak, ketika aku menjabarkan timingnya nanti sebulan pasti terjadi keajaiban, dan itu bakal jadi jebakan buat teman-teman. Akhirnya terlarut ke dalam harapan dan keinginannya. Nah, yang teknik yang Mas Riko pakai itu kira-kira teknis apa non teknis kira-kira? Non teknis. Nah, kalau segala sesuatu itu yang saya tahu ya, terjadi itu ketika kemudian perpaduan antara teknis dan non teknis. Bagaimana kalau kemudian kita terjebak hanya dalam urusan non teknis saja, sementara teknisnya kita abaikan? Udahlah, katanya Mas Riko cuma disuruh terima aja. Dia tidak ada effort, Mas, untuk kemudian cobalah aku tak silaturahmi ke teman saya sana, kelihatan orang sukses itu. Gimana, Mas? Nah, di sini kita kebanyakan bergerak ketika kita tidak butuh bergerak. Intinya ketika kita sudah menerima rasa-rasa kita, ketika udah terurai lah
Di situ muncul spontanitas. Tiba-tiba pingin ke sana dan itu tanpa effort. Dibawa ke sana ya udah ke sana. Tapi ketika kita butuh effort buat ke sana berarti ya itu dari ego. Oh, I see. Oke, siap. Intinya teknisnya pasti mengikuti non teknis. Teknis mengikuti non teknis. Ketika itu dilakukan dengan benar. Oke. Nah, andai kata kemudian Mas Riko menginginkan sesuatu, pernah nggak sih menginginkan sesuatu gitu? Pernah. Apa contohnya? Mungkin menginginkan mobil, menginginkan mobil. Oke, menginginkan mobil ya, menginginkan rumah gitu. Yang dilakukan Mas Riko apa sih? Ketika kemudian menginginkan sesuatu yang belum tercapai itu. Ketika aku ingin mobil lah. Nah, di situ aku berusaha mencari tahu keuntungannya apa bila aku punya mobil dan kerugiannya apa. Dan ketika aku nggak punya mobil, keuntungannya apa dan kerugiannya apa. Di situ sama sekarang bisa terurai dengan sangat detail. Ketika misal kerugiannya punya mobil adalah ya kita jadi nggak bisa jalan-jalan menikmati matahari, pandanganku ya. Akhirnya itu kan jadi kayak rem kan. Aku pengen ngegas tapi sambil ngerem, nggak jalan. Terus misalnya keuntungannya punya mobil, nanti bisa pamer ke tetangga gitu. Artinya ada keinginan untuk approval. Sama, itu juga resistensi. Artinya kita ngegas pol tapi sambil ngerem. Tapi ketika keuntungan dan kerugian ini disadari, artinya diselami, kita mencarinya di area bawah sadar, terus kita sadari, akhirnya luruh. Akhirnya dualitas positif negatif ini lenyap. Dan di situ tiba-tiba mobilnya datang. Berapa lama setelah dari ingin tadi? Aku waktu itu 1 bulan. 1 bulan. Gimana itu Mas? Dibelikan orang atau tiba-tiba ada project apa begitu? Tiba-tiba ada project. Waktu itu saya sama pasangan waktu itu. Pasangan saya waktu itu tiba-tiba dapat uang banyak dan saya dapat setengahnya. Akhirnya 40% saya, 60% dia. Seperti itu. Jadi langsung ya udah beli ini gitu. Oke. Kalau untuk rumah gimana Mas ceritanya Mas? Kalau untuk rumah itu hasilnya dari bapak saya. Dari bapak saya, kamu nggak beli rumah tak gitu? Rumah males sih, nanti aja gitu. Saya kan ya masih muda, nanti aja Pak gitu. Iya. Loh, punya aja daripada uangmu habis gitu kan. Akhirnya ya saya sadari aja, bapakku pingin berarti ya aslinya aku pingin gitu. Cuma nggak tersadari aja. Dan ketika itu tersadari, ya udah rumahnya datang. Intinya adalah kita menyatu dengan aliran air dan membiarkan diri kita ikut arus ke lautan. Jadi kita tidak mendaki ke sumber mata air yang ada di atas. Karena laut lebih tak terbatas daripada sumber mata air yang ada di atas. Tapi ngomong-ngomong Mas, dari kecil sampai sekarang gitu, ada nggak sih sesuatu yang sebenarnya memang sudah dipengini sama Mas Riko dan sampai sekarang belum terwujud, itu ada nggak sih kira-kira? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Rahasianya adalah seperti tadi. Ketika kemudian punya keinginan, disadari penuh. Keinginannya disadari. Jadi kebanyakan orang memfokuskan di keinginannya. Nah, ketika kita fokus di keinginan, artinya kita geraknya berbasis dari kekurangan. Kita ingin karena kita merasa kurang kan. Tapi ketika keinginannya disadari, otomatis kita akan menyadari kekurangan kita. Wah, aku merasa kurang. Dan ketika rasa kurangnya sudah tersadari, lenyap, ya kita merasa damai. Merasa berlimpah atau merasa tidak terbatas, itu yang penting. Akhirnya kita berterima kasih. Secara otomatis kita tiba-tiba ya state-nya itu kita berterima kasih pada mobil yang sudah datang, padahal itu belum datang tapi udah berterima kasih. Dan itu secara natural tubuh kita berterima kasih. Yang penting adalah apapun yang baik akan terjadi secara natural dan tidak perlu dipaksakan. Jadi kan benar juga kalau kemudian di dalam teori ilmu vibrasi gitu ya, ketika kemudian kita menginginkan sesuatu, maka vibrasinya dulu yang kita buat, perasaan bahagia, perasaan damai, seolah-olah mobil itu sudah benar-benar kita miliki, garasi kita buat gitu ya. Itu berarti tidak salah ya, benar juga ya. Tidak salah, tapi butuh usaha keras.
karena kita berusaha memanipulasi rasa kekurangan Oh, iya. kita. Ibaratnya intinya ini negatif, tapi kita lapisi positif. Oke, Akhirnya paham, kita paham. naik turun. Iya, paham. Tidak sesuai fitrahnya Iya. gitu barangkali ya. Oke, Intinya inti dari rasa kekurangan ini harus dilenyapkan terlebih dahulu, atau istilahnya samskara rasa kekurangan ini harus lenyap terlebih dahulu. Tapi bahwa kemudian banyak orang yang berhasil melakukan seperti itu, tapi menurut Mas Riko itu tidak akan kemudian konsisten, gitu Ya, ya tidak maksudnya akan ya. konsisten. Tapi bisa. Tapi bisa Bisa. konsisten bisa, cuma butuh kerja keras. Oh ya, butuh effort yang Artinya lebih kan keras ya. Paham. Kita 24 jam merasa kekurangan kan. Artinya Iya, kita berusaha afirmasi terus 24 Iya, jam iya, capek, iya. Mas. Oke, capek, Sumpah capek banget. benar. Kayak kita dengerin lagu galau udah terpicu, udah galaunya. Ini udah sebenarnya sedih. yang Tapi di- ketika kita nggak ada samskara, kita mau dengerin lagu galau ya tetap bahagia, nggak ada pengaruh apapun. Mas, ini tadi udah saya tanyakan sebenarnya, tapi nggak apa-apa di follow up sedikit, Mas. Cara mengenali kita cocoknya meditasi apa itu bagaimana, Mas Riko gitu? Cara mengenalinya, aku cocoknya meditasi apa sih gitu? Oh, kalau mau akurat ya harus ngecek human design-nya. Oke, Terus kita oke. lihat jalurnya yang butuh, yang tertutup mana. Mesinnya di mana gitu? Iya. Apakah di Apakah jantung, apakah yang- di pikiran, yang- atau di dengkul gitu ya kira-kira ya? Atau di dengkul, kopong gitu dengkulnya kan, kebanyakan ejakulasi gitu. Nah, intinya kalau kita kenal diri kita, kebiasaan kita pasti tahu. Oh, aku seneng mikir, seneng kepikiran, ya udah berarti kamu pikiran. Pikiran. Tapi kalau kita dominan, misalnya kita deket sama orang, terus kita bisa merasakan emosi dia, ya berarti kita dominan emosi. Gak usah khawatir teman-teman, kalau soal itu nanti ke Mas Tiaji Wijaya tanggal 24 ya. Jadi itu human design. Jadi teman-teman akan tahu cocok meditasimu di mana, karena ditunjukin inner GPS namanya, mesin tubuh ya. Nah, ini dia yang tanya Mas Riko, Mas kalau mau belajar langsung ke Mas Riko itu gimana? Apakah kemudian ya Mas Riko bikin semacam kayak kelas atau apa begitu, ada nggak Mas? Memungkinkan nggak Mas? Memungkinkan, nanti biar dikelola Bapak Joko. Oke. Intinya pengelolaan Bapak Joko semuanya. Iya. Ya intinya oke. kita tinggal hadir saja. Oke. Siap Mas Riko. Dan ini juga ada sahabatnya Mas Riko yang gimana Mas tadi punya hutang berapa Mas? 800 juta itu Bapak 800 Teguh. juta ya. Oke, Pak Teguh ya. Baik, nanti kita akan coba tanya ya Mas ya. Siap. Sebelum saya ke Pak Teguh, ini ada satu pertanyaan lagi teman-teman. Kenapa saat yang dibayangkan uang justru yang datang malah yang nagih hutang Mas? Nah itu. Nah, gimana Mas? Intinya ketika kita membayangkan uang, Heeh. yang paling penting adalah perasaan yang muncul. Artinya ketika kita membayangkan uang, yang muncul adalah perasaan yang kita represi. Oke. Jadi yang perlu kita fokuskan bukan di visualisasinya, tapi perasaan apa yang muncul. Apapun rasa yang muncul, kita berusaha biarkan masuk. Ketika kita bayangkan uang dan tidak ada rasa apapun, artinya rasanya tanpa batas, itu baru benar. Oke. Cara menghilangkan anxiety Mas, anxiety. Oh, anxiety. Jadi untuk anxiety, cara menghilangkannya adalah tidak berusaha menghilangkan. Tidak berusaha Ya. menghilangkan. Karena ketika kita berusaha menghilangkan, artinya kita berusaha melawan sesuatu. Nah, ketika kita melawan sesuatu, ya sesuatu itu akan melawan balik. Perlawanan itu yang bikin kita menderita. Artinya anxiety-nya nggak bikin kita menderita. Berarti penerimaan selalu berakhir dengan kebahagiaan ya Ya. Mas ya. Oke. Baik. Nanti Mas Rizka bisa dibaca juga komentarnya teman-teman barangkali ini ya. Nampaknya untuk bertanya soal orgasme dirimu cukup capable di bidang ini ya. Silakan Mas Rizka ini. Saya persilahkan. Jadi Mas Rizka beri foto. Oh, Detail ya, keren Pak. ya, monggo. Ya, dipasang Riz. Terima kasih. Ini mengenang kita waktu STM ya, sebagai tim kreator majalah sekolah. Terima kasih Mas Riko. Sama-sama. Perkenalkan, saya Rizka gitu, panggilan di Tuban. Banyak nama, Aristoteles lah, apalah arti sebuah nama katanya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyapa di TikTok dan memberikan komennya. Nah, ini saya juga nggak tahu, entah kenapa saya yang ditunjuk bagian masalah seksualitas.
Tapi mukanya Mas Riko mendukung. ini pakarnya sepertinya. Anda sepertinya pakar di bidang kesadaran spiritual dan seksualitas. Nah, menurut Anda sendiri seksualitas itu bagaimana? Kita tahunya kan itu gender, kelamin ini, dan ada beberapa orang yang mengkaitkan seksualitas itu ada dimensi sosial, kultural, dan sebagainya. Menurut jenengan bagaimana, Mas? Jadi Riko. ketika seks tidak diterima secara total, dia akan menjadi seksualitas. Artinya ketika seks diterima total, ya dia akan menjadi seks. Dia tidak akan berpindah haluan ke kepala dan menjadi bercabang-cabang. Dia akan tetap ada di kelamin. Nah, kenapa kok manusia menolak seks? Itu yang penting. Padahal kita lahir melalui seks. Nggak mungkin dua orang tua kita lagi main PS Winning Eleven tiba-tiba merojol, kan nggak mungkin. Nggak mungkin, jelas nggak mungkin. Pasti dua orang tua kita lagi dan kita untuk membayangkan orang tua kita dan melahirkan kita itu hal yang bagi pikiran kita yang udah terdogma bahwa seks itu buruk adalah hal yang sangat aneh. Intinya adalah di dogma seksualitas. Dan kenapa seks ini dijadikan dogma semacam bahwa seks itu buruk? Nah, ketika seekor kerbau dikebiri, dia baru bisa dikontrol untuk membajak sawah. Sama dengan manusia, ketika dia seksnya diracuni, dia akan bisa diatur. Jadi sekumpulan massa dan bisa diatur untuk tujuan tertentu. Tergantung tujuannya apa. Nah, menurut Anda, Mas Riko, saat ini fenomena kelainan seksual itu sangat riskan. Sehingga dengan metode apa yang Anda bisa lakukan untuk meminimalisir gangguan semacam itu? Kelainan seksual yang istilahnya ada istilah pedofil, LGBT dan suka terong gitu. Jadi untuk kelainan seksual itu pada dasarnya disebabkan oleh over orgasme dan over ejakulasi. Jadi ketika leluhur kita terus ejakulasi, artinya dia prolaktinnya high, dopaminnya low, akhirnya secara epigenetika pola itu akan terwariskan ke keturunannya. Dan itu terus turun, awalnya menjadi seks kasar, terus turun ke anaknya, terus turun akhirnya jadi LGBT, menyimpang. Berarti bisa dari genetika, dari leluhur juga ya, orang tua. Jadi ketika leluhur kita over ejakulasi terus melakukan seks prokreatif, artinya kan ada dua jenis seks. Yang pertama adalah seks prokreatif yang bertujuan untuk pembuahan, artinya kita harus mengeluarkan sperma. Tapi ketika kita tidak bertujuan pembuahan, ya buat apa kita mengeluarkan sperma, kan gitu. Sperma kan intinya energi kehidupan. Ketika kita buang, ya buat apa kita buang? Mending kita simpen dan biarkan mengalir energinya di dalam tubuh kita. Itu lebih bermanfaat. Benar, daripada dibuang ya. Kalau si lelaki-laki, kaum lelaki ini biasanya masturbasi. Kasihan ada yang calon dokter, calon tentara dan sebagainya ya. Masturbasi itu hasilnya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nggak masalah, asal nggak ejakulasi. Yang berbahaya itu hasilnya adalah ejakulasinya, karena berefek ke hormonal kita. Dopamin rendah, oksitosin rendah, artinya kepercayaan diri kita akan sangat menurun drastis. Ada metode praktis nggak bagaimana cara mengatasi daripada kelebihan hyper istilahnya dalam seksualitas itu tadi? Ya belajar atau seks, yang berkurang. Belajar seks amatif. Amatif ya. Vale orgasme istilahnya. Tapi kalau untuk saat ini sebelum melangkah ke seks amatif, yang lebih penting adalah durasi dulu. Karena kebanyakan pria pasti 80% lah pasti di bawah 3 menit. Karena apa? Karena mereka terus memendam represi rasa bersalah, di mana rasa bersalah ini akan berpengaruh ke kekuatan kelamin, entah itu berupa ereksi ataupun ejakulasi dini. Dan kenapa kok rasa bersalah? Karena ketika ada dogma seks itu nggak bisa dihancurkan, dia hanya bisa dicemari, nggak mungkin bisa dihancurkan. Nggak, meskipun sampean
diracuni ini maksudnya adalah kita tetap melakukan seks tapi tidak total. Seakan-akan ada yang sedang melihat kita, ada yang ngintip. Kita melakukan seks, ada yang lagi ngintip dan kita nggak total. Itu adalah hasil dari dogma seks. Intinya ada rasa bersalah yang terpicu ketika kita melakukan adegan seksual, dan itu bahaya. Dan ketika kita sudah terbiasa otak kita dengan dogma tersebut selama berpuluh tahun, terus kita menikah, nggak mungkin hanya gara-gara sertifikat kertas dogmanya hilang, nggak mungkin. Ya kita harus bagaimana caranya merilis dogma itu beserta rasa bersalah yang menyertainya. Dan ketika dogmanya runtuh, rasa bersalahnya runtuh, otomatis durasinya bisa 1 jam. Betul. Pasti 1 jam, setengah jam, 1 jam itu hal yang wajar. Dan untuk ukuran kedokteran 3 menit itu dianggap normal. 3 menit. Ya. Padahal wanita perlu orgasme ketika dia penetrasinya mengalami 7 menit. 7 menit. Artinya kita kurang 4 menit. Itu belum kalau menggunakan obat-obatan, alkohol, ya itu bisa lebih lama dan sebagainya, itu kenikmatannya. Itu hanya kadar dopaminnya yang tinggi, mungkin fantasi yang berlebih. Nah, jadi ketika kita menggunakan obat kuat, ya lama-lama jantung kita jebol. Karena obat kuat ini zat aktifnya adalah sildenafil. Artinya dia memompa jantung sehingga aliran darahnya deras ke area penis dan memicu sintesis nitrida oksid, sehingga respon kontraktil otot polos batang penis itu jadi bagus responnya. Jadi darah bisa masuk, dia bisa ngaceng, terus ejakulasinya jadi lama, tapi efeknya ada di jantung. Betul. Padahal tanpa obat-obatan kita dengan melatih kesadaran spiritual, hal itu bisa diantisipasi ya. Yap. Dengan metode. Dan yang lebih berbahaya ketika kita menggunakan obat kuat, secara bawah sadar kita menganggap diri kita di atas angin. Rendah. Lemah. Iya kan? Malu kan? Wah, aku kok pakai obat-obatan. Nah, ketika itu terus-menerus dilakukan ya buyar. Betul. Harga diri kita pasti udah sangat-sangat rendah, self esteemnya. Itu yang sangat berbahaya ketika kita beranjak ke itu. Ada triknya mungkin Mas Riko, langkahnya supaya kita tanpa menggunakan obat kuat kita bisa lebih hebat para lelaki ini. Nah, sebelum ke trik, kita perlu memahami mekanisme bagaimana tubuh kita akhirnya mengalami ejakulasi dini. Itu yang penting. Ketika kita ada dogma, ya kan, otomatis ketika kita beranjak dewasa kan pasti ada urgensi untuk melakukan seks. Nah, karena kita belum ada pasangan ya, kita ketika SMP pasti masturbasi, pastilah, nggak mungkin enggak, karena ada urgensi dari pubersitas. Nah, ketika kita melakukannya, saya yakin awal mula pasti 15 menit, 20 menit awal. Tapi karena ada rasa was-was, ada rasa, loh kamu pasti dimarahin mamanya, kamu ngapain di kamar mandi lama banget. Nah, sejak itu dia takut dan ada rasa bersalah. Akhirnya dia berusaha mencepatkan durasinya dari 15 menit diturunkan ke 10 menit, ke 5 menit, akhirnya jadi pro 1 menit. Kalau mau lebih pro, dengan bayangin ngecerot itu sangat-sangat pro. Itu ada di zaman SMA, itu jadi jagoan di antara para pria. Bener. Kalau di waktu saya ngaji dulu, wanita itu nafsunya lebih tinggi, tapi pria akalnya nafsunya 9, lelaki 1. Tapi akalnya, lelaki itu akalnya 9, wanita nafsunya 1. Itu yang kita pelajari waktu di agama kita, seperti itu. Sehingga banyak wanita yang lebih banyak terangsang ketika lelaki itu akalnya lebih banyak gitu. Sehingga kesadaran spiritual ini mungkin berfungsi bagi untuk kita kontrol diri ya, mencegah daripada kejahatan seksual dan sebagainya. Karena kejahatan seksual rata-rata pasti dilakukan oleh para lelaki. Pasti lelaki dulu. Cara wanita yang mulai. Kembali ke kebiasaan tadi, ketika terus dilakukan, itu akan semakin banyak rasa bersalah yang direpresi. Nah, itu berdampak ke saraf otonom kita. Akhirnya yang dominan aktif adalah saraf otonom simpatik. Artinya kita dominan sedang berada di state survival. Artinya kita seakan-akan waktu nge-seks itu sedang dikejar singa.
perasaan kita, tegang, terus takut, apapun lah. Nah di situ secara tanpa sengaja ya kita membiasakan diri kita untuk ejakulasi dini. Intinya ejakulasi dini itu hasilnya bukan suatu penyakit yang harus disembunyikan atau disembuhkan, tapi suatu kebiasaan yang harus diurai dan represinya harus dilepaskan. Dan triknya adalah, nah ini yang dinanti ini, triknya adalah mirroring. Kalau dari saya trik paling mudah adalah mirroring. Artinya kita berkaca di depan kaca. Paling efektif adalah telanjang, paling efektif. Tapi kalau biasanya kalau orang dogmanya seksnya sangat kental, disuruh bercermin telanjang selama 30 menit, dia akan sangat-sangat penolakannya yang tinggi, sangat tinggi penolakannya, bahkan sampai berbes mili. Itu adalah pertanda bahwa dogmanya sangat tinggi. Nah di situ ya mirroring pakai baju ya nggak ada masalah, nggak apa-apa untuk awalan. Jadi mirroring di sini adalah kita berkaca. Nah ketika kita berkaca sambil telanjang, itu akan muncul emosi-emosi yang selama ini kita represi beserta dogma yang menyertainya. Nah di situ kita punya 3 opsi. Yang pertama kita berusaha melawan, kita mau memendamnya lagi. Yang kedua kita berusaha menghindari, lari, lagi mirroring terus tiba-tiba pian bosen nah itu pelarian. Yang ketiga adalah opsi yang paling kita butuhkan, yaitu sadari. Jadi ketika emosinya muncul kita sadari, kita biarkan masuk dan lenyap. Dan ketika itu dilakukan 30 menit, 1 jam selama 14 atau 20 hari, itu akan sangat-sangat berdampak signifikan. Rasa bersalah terhadap seks akan jauh sangat berkurang pendamannya. Mungkin sisa sedikit dan harus dirilis lagi dan nggak ada masalah itu. Dan pengalaman para member ketika mereka praktek mirroring yang semula 1 menit jadi 15 menit, untuk terus 2 minggu lagi jadi 30 menit, dan itu hampir semuanya seperti itu asal prakteknya benar. Karena biasanya untuk mirroring ini prakteknya panjang karena nggak semua orang itu melakukan dengan benar. Ketika ada 3 opsi tadi, dia dikiranya dia menyadari padahal dia lari, dikiranya dia menyadari padahal dia melawan. Nah di sini butuh mentor dari orang yang berpengalaman dan sudah melewati fase-fase itu. Jadi dia tahu harus gini, jadi dia tahu. Karena kalau praktek sendiri pasti meraba-raba, dan ya kalau kebetulan bojonya ya bagus, it's good. Mas Riko ini termasuk praktisi yang berpengalaman di bidang kesadaran spiritual dan seksualitas ini ya, tentunya ya. Untuk kontak person yang bisa dihubungi, alamat di mana Mas Riko? Alamat di jika ada teman-teman yang butuh untuk konsultasi dan sebagainya. Alamat saya ada di apartemen The Square Surabaya, di depannya UK Petra. Nah ini ada pertanyaan dari beberapa teman live TikTok. Terapi mirroring khusus untuk cowok apa cewek juga? Dari Mbak Tari AFC. Cowok cewek. Lebih baik dilakukan bareng dengan pasangan. Suami istri ya. Itu lebih bagus. Karena ketika kita berpasangan itu biasanya untuk kans jujurnya itu lebih tinggi. Karena ada pasangannya, ada temannya. Nah, ketika sudah durasi lama baru kita beranjak ke seks amatif. Karena ketika kita belum berdurasi lama mau seks amatif ya susah. 1 menit udah ada urgensi untuk ejakulasi. Udah susah pasti. Betul. Ya, mari teman-teman TikTok, mungkin ada pertanyaan lagi seputar seksualitas. Mumpung kita lagi on dengan Mas Riko tentunya. Monggo teman-teman TikTok. Ada yang tanya nih, YouTube-nya Bang Riko apa nih? Apa? TikTok. TikTok. Ya. Untuk Mas Adi Wiraguna, Bang Riko ini punyanya TikTok. Persejiwa 369 ya? Persejiwa 369.
Sudah untuk pertanyaan seksualitas hanya sebatas yang umum-umum saja. Iya. Karena kalau detail kita lebih Intinya jangan sering-sering orgasme kan. belum dibahas itu. Oh, belum dibahas ya. Baru sampai durasi lama. Oh iya, dia karena kebutuhannya itu, Pak. Karena untuk belajar ke seks amatif kan kita butuh durasi yang lama dulu. Oh. Memang tahapannya dari durasi lama dulu. Kenapa kita butuh Tuhan? Nah itu, kenapa kita butuh Tuhan? Ya karena kita menderita. Karena kita menderita, kita membutuhkan sosok untuk melindungi kita agar kita tidak menderita. Tapi ketika kita bahagia, kita tidak akan peduli dengan Tuhan, karena kita sudah menyatu dengan ketuhanan. Kita sudah mengalami secara langsung, jadi kita tidak butuh untuk percaya Tuhan untuk Tuhan sosok lah. Tapi ketika kita menderita, ini awal mulanya dari kita kecil. Kita kecil kan kita ada sosok ayah. Sosok ayah, sosok bapak kita anggap powerful dan mampu melindungi kita. Beranjak dewasa, kita tahu bapak kita banyak kelemahan dan tidak mungkin bisa melindungi kita 100%. Nah, di situ otomatis terbentuk sosok khayalan yang bisa disebut sosok Tuhan konseptual. Fungsinya sebagai bodyguard kita. Nah, di situ ada dua sisi. Ketika kita menderita, kita ingin meminta dia dengan memuji-muji dia, terus melakukan perintahnya dengan harapan kita menjadi bahagia, ataupun kita berusaha sebaik mungkin menaati agar tidak dihukum. Ya intinya kita lari dari kondisi awal kita, yaitu penderitaan kita. Ketika seseorang sudah mencapai sebuah kebahagiaan penuh, dia sudah nggak butuh Tuhan lagi. Ya, karena Tuhan dalam arti sosok ya. Ya dalam arti sosok, tapi semuanya adalah wajah Tuhan, wajah ketuhanan. Termasuk kamera ini, termasuk Om Hari, sampean, semuanya. Aku pun, kamu, semua. Riko adalah Tuhan gitu ya. Tapi sampean juga adalah Tuhan. Oh gitu ya. Itu yang biasanya tidak diungkapkan setelahnya. Jadi dianggapnya sebagai sosok. Bahkan lampu ini juga adalah Tuhan. Oke, lampu Tapi adalah pertanyaan Tuhan. yang paling menggelitik adalah apakah ada Tuhan di toilet? Apakah ada Tuhan di toilet? Bagus tuh pertanyaannya. Kalau tidak ada Tuhan di toilet, berarti Tuhan tidak esa. Berarti tidak melingkupi segalanya. Bagaimana kalau misalnya gini, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu yang ada ini akan hancur kecuali wajahnya Tuhan. Yap, karena semuanya wajah Tuhan. Pada dasarnya nggak ada yang hancur. Nggak ada yang hancur. Cuma kembali ke sumber. Tapi kan kemudian kalau kita berbicara nih Mas, bumi seisinya gini misalnya ya, universe segala macam gitu. Apakah kemudian semuanya memang wajah Tuhan? Yap. Kata-kata makhluk itu ada karena apa Mas? Makhluk ada karena kita mengira diri kita terpisah dari Tuhan. Oke. Ini Tuhan, ini kita. Akhirnya terpisah. Oh, ini aku ciptaan, itu pencipta. Nah, ruang di antara pencipta dan ciptaan bisa dipastikan lebih besar dari penciptanya. Sebentar, ruang Di antara penciptanya kan katanya di atas langit. katanya di atas langit, oke. Berarti dia menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dia. Ya kan? Tapi ketika konsep kita ketuhanan adalah segala sesuatu dengan pengalaman aktual, ini bukan untuk dipercaya. Karena ketika kita percaya, oh berpindah dari Tuhan, sosok ke Tuhan, ke ketuhanan yang bahwa segala sesuatu ada ketuhanan, ya percuma. Cuma sebatas belief ganti aja. Yang penting adalah kita mengalami kedamaian, dan ketika ada kedamaian di situ kita mengalami ketuhanan. Jadi bukan sebatas teori, oh ini Tuhan, oh itu Tuhan, semua bisa, anak TK juga bisa. Tapi untuk mengalami, yang paling penting ada pengalaman direct, pengalaman langsung. Intinya kayak kita bertanya untuk menemukan diri, kemana kita harus melangkah. Apakah kita harus melangkah ke depan, ke belakang, ke kiri, ke depan, atau serong. Padahal kita tinggal diam dan ya udah berhenti mencari. Ketika kita berhenti mencari, kita menemukan. Tapi ketika kita terus mencari, ya kita tidak menemukan. Nah, wujud dari Tuhan yang bukan sosok, yang katanya menyelimuti segala sesuatu itu kira-kira apa, Mas? Nggak ada wujudnya. Nggak ada wujudnya. Berarti Tuhan Kesadaran. tidak berwujud ya? Kesadaran. Tuhan berwujud apa enggak? Tuhan yang mana? Tuhan yang bukan sosok. Tidak berwujud. Tidak berwujud. Itu kan kesadaran. Jadi kayak kesadarannya
Riko dan kesadarannya Mas Hendra sama, rasanya sama. Oke. Bagaimana kalau kemudian ada Tuhan yang mengharamkan babi, mengharamkan bir bintang, mengharamkan prostitusi dan lain sebagainya, itu Tuhan yang mana itu yang mengharamkannya itu? Nah, pengharaman ini kan masuk ke wilayah pikiran. Oke. Jadi ya bisa dipastikan karena masing-masing Tuhan itu berarti beda-beda. konsepsi Tuhan sesuai pikirannya manusia yang dibentuk oleh tradisi yang bersangkutan. Makanya masing-masing Tuhan akan berbeda. Misalnya Tuhan satu mengharamkan babi, Tuhan ini ya mengharamkan babi, menghalalkan alkohol. Yang ini mengharamkan babi dan alkohol. Tapi boleh, itulah. Intinya beda-beda. Oke. Dan ketika kita berdoa ke Tuhan satu, terus misal doanya sama, doanya misal aku sama Om Joko lah, ya Tuhan semoga aku jadi juara satu. Nah Om Joko juga bilang gitu, ya Tuhan semoga aku jadi juara satu. Tapi Tuhan kita beda. Akhirnya Tuhan kita gelut, siapa yang menang ya itu yang jadi juara satu, kan gitu. Tuhan itu ada satu, ada dua, atau ada banyak tak terhingga, Mas? Tuhan itu adalah proyeksi pikiran manusia dan ketakutan serta harapan. Jadi ya nggak benar-benar ada. Kenapa, Mas? Jadi ya tidak benar-benar ada. Tidak benar-benar ada. Ya ada ya tiada begitu. Ya ada dan tiada. Oke. Ketika kita percaya ada ya bisa jadi ada. Oke. Nah, dari Tuhan saya ingin kita coba beralih ke soal takdir, Mas. Apakah kemudian manusia bisa menakdirkan hidupnya sesuai yang dia mau? Kalau misalnya bisa, prosentasenya berapa persen dari kehendak semesta yang ketika dia lahir itu kan sebenarnya dia sudah punya blueprint sendiri begitu ya, dia sudah punya cetak biru atau kehendak semesta dan lain sebagainya itu. Nah kemudian dia ingin menakdirkan hidupnya sendiri, itu prosentasenya berapa persen? Atau kemudian tidak bisa, manusia nggak bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, nggak bisa. Gimana jawabannya tepat? Bisa. Jadi manusia bisa menentukan hidupnya bagaimana melalui apa yang dia represi. Cetak biru manusia adalah ketika dia tanpa represi. Itu adalah potensial tanpa batas. Artinya kamu ditakdirkan jadi bunga mawar, ya ini pasti bagus. Tapi ketika kita menolak semua emosi, menolak terus dengan konsep yang positif negatif, kita menolak yang negatif dan berusaha melestarikan yang positif, artinya kan kita memendam. Oke. Sefresh apapun apel, ketika dipendam dia akan busuk. Jadi entah itu kita mendam perasaan bagus ataupun perasaan buruk akan membusuk di sistem tubuh. Dan ketika kita berusaha menakdirkan diri kita, kehendak kita ya, kita aku ingin gini, ya kemungkinan terjadi, ataupun kemungkinan juga tidak terjadi. Tapi pasti jauh lebih buruk daripada apa yang seharusnya terjadi ketika sampai sekarang nggak ada. Karena takdir dari papan tulis atau takdir dari ketidakterbatasan pasti lebih baik daripada takdir yang diinginkan oleh otak kita yang terbatas, yang hanya dibatasi oleh tradisi, terus oleh nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kita. Oke. Nah, di dalam kehidupan beragama nampaknya ya, kalau kita lihat secara real ya, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu, toleransi antar umat seagama itu ternyata pada tataran praksis itu lebih susah, lebih sulit ketimbang toleransi antar umat beragama, beda agama. Kenyataannya MUI sering kan, ya kan, melakukan perdebatan sampai kemudian ya mempidanakan seseorang tokoh yang gara-gara tafsir tertentu dianggap tidak sama, kemudian ini aliran, wah ini sesat, hentikan dakwahnya dan seterusnya. Ini kan masih sering terjadi gitu. Nah, MUI itu apakah perwakilan Tuhan juga? Tuhan yang mana yang kemudian diwakili MUI di muka bumi ini? Sehingga kemudian orang, oh ini sesat, ini enggak sesat. Itu gimana menurut Mas Riko, apakah juga punya cita-cita pengen jadi anggota MUI juga gimana?
Jadi ketika kita berani mengatakan seseorang sesat, terus ini suci, berarti kita membagi manusia jadi dua golongan. Ini yang bahaya. Jadi ada orang suci, ada orang yang nggak suci, sesat. Nah, ketika kita tak terbatas, ada di ranah kesadaran, ya semuanya sedang berproses sendiri-sendiri. Dan proses masing-masing orang pasti beda. Tidak ada orang pernah tercerahkan di dalam organisasi. Karena ketika kita masuk dalam organisasi terstruktur, otomatis kita mengikuti carbon copy atau mengikuti orang lain. Berarti artinya secara tidak langsung Mas Riko ingin mengatakan tidak ada orang yang tercerahkan di dalam agama. Kemungkinan seperti itu. Kalau dia berusaha mengikuti seseorang, tapi kalau dia di dalam agama dia meditasinya cocok, terus dia mampu untuk menjadi dirinya sendiri, ya dia bisa tercerahkan. Mas, Tidak apa ini nggak bahaya nanti guru-guru spiritual pada gulung tikar semua, ya? Yang katanya orang-orang yang normal itu pada kehilangan muridnya semua gitu, karena sudah tidak bertaklid lagi kepada dirinya gitu, Mas, kira-kira. Apa memang yang benar memang begitu? Yang benar memang begitu. Jadi tidak ada guru dan murid. Makanya kayak Siddhartha kan bilang, aku akan muncul sebagai Maitreya, artinya itu adalah teman seperjalanan. Jadi ketika kita tidak masuk ke dalam satu organisasi, kita mampu menjadi diri kita sendiri. Kalau kita mampu menerima emosi-emosi kita. Tapi kalau kita masuk ke organisasi, ya otomatis ada larangan, ada baik buruk. Nah, di situ kita kacaunya. Oke. Nah, kalau misalnya gitu, orang-orang yang tercerahkan gitu ya, salah satunya misalnya adalah Muhammad atau Siddhartha atau Yesus atau siapa gitu ya, dan misalnya orang-orang yang tercerahkan itu kemudian dia mentransformasikan gerakan ritusnya dia yang dia peroleh secara ingsunnya dia sendiri gitu, terus kemudian itu ditransformasikan ke banyak orang, kan sebenarnya belum tentu cocok, Mas. Belum tentu cocok ya. Mending bikin gerakan itu sendiri gitu atau gimana kira-kira? Mending kita harus tahu tipe kita yang mana. Kita tipe pikiran atau tipe gerak. Jadi ketika misal seseorang tipe gerak, terus dikasih meditasi ritual gerak, cocok. It's okay lah. Cocok. Dia pasti dapat satori. Tapi ketika dia tipenya pikiran, terus dikasih tipe gerak, disuruh nge-gym sambil sadar ataupun lari sambil sadar, ya nggak bisa. Atau misalnya kayak Cristiano Ronaldo suruh ngerjakan soal fisika, Einstein suruh balapan nendang bola begitu ya? Nggak bisa. Iya, karena satunya kinestetik, satunya matematik logik gitu, beda-beda berarti beda-beda. Ya. Spiritual juga begitu. Yes. Sama. Jadi jalurnya ada banyak, tapi pusatnya sama. Permukaan ban itu kan banyak, tapi pusatnya satu, sama. Jadi Siddhartha tercerahkan, dia nggak bentuk agama. Waktu Siddhartha itu kan sekelilingnya India kan Hindu, tapi dia berusaha mencari, dia gak masuk ke Hindu, gak masuk kemanapun, dia mencari, dia benar-benar mencari kenyataan ini apa sebenarnya, apa yang sebenarnya ada di sini saat ini, dia mencari itu. Sama dengan Yesus, waktu Yesus ya yang di tradisi waktu itu yang ya Yahudi. Nah, tapi dia nggak masuk Yahudi. Dia berusaha mencari sendiri. Nah, Nabi Muhammad juga seperti itu. Dia berusaha mencari sendiri. Akhirnya ketemu di Gua Hira itu. Dan kenapa kok hampir semua orang tercerahkannya di tempat gelap atau di malam hari? Kenapa, Mas? Karena simbol dari ketuhanan bagi saya ya, bagi saya pribadi adalah kegelapan, bukan cahaya. Berarti tidak menutup kemungkinan orang di era kontemporer seperti ini, dia malam hari bisa tercerahkan di dalam diskotik ya, Mas ya? Iya. Ketika kita di dalam diskotik, ada banyak suara kan, suara keras kan, keras banget suaranya. Kalau kita berdiri, diem aja di diskotik di tengah-tengah lah, kita pasti suara-suara itu masuk dan kita menjadi pusat dari segala suara. Di situ ada satori. Itu mudah itu, semua orang bisa lah. Tapi ketika kita dipaksakan untuk melakukan satu meditasi yang kita terpaksa melakukan, ya nggak bagus.
Oke, Mas. Berarti kalau ketika kemudian ada guru spiritual yang kemudian dia punya banyak murid dengan latar belakang sosial yang berbeda-beda begitu kan, terus kemudian dia curhat sama gurunya dan gurunya selalu bilang, pokoknya solusinya poso, pokoknya solusinya puasa, atau kemudian solusinya pokoknya meditasi, tarik nafas ya, keluarkan pelan-pelan. Itu guru spiritual yang goblok apa bodoh kira-kira? Atau memang atau seperti apa menurut Mas Riko? Ya, saya tidak berusaha menghakimi. Intinya ya tipe dia seperti itu. Oke. Dia berusaha, pastilah semua guru pasti berusaha untuk membuat muridnya lebih baik. Enggak, aku tanya idealnya. Idealnya, Karena kayak gitu kan dia disamaratakan orang ya, dia disamaratakan. kebiahu ya Mas. Pokoknya mergo aku mbiyen nemokno lewat poso. Karena aku nemukannya dulu lewat meditasi. Hembuskan pelan-pelan. Disinilah Tuhan bertata di dalam diri. Aku ketemunya seperti itu, ya maka Mas Riko tak ajari begitu. Nah, itu. Mas ini tak ajari begitu. Kurang tepat. Tidak ideal. Karena kita tidak mampu melihat kebutuhan teman kita seperti apa. Oke. Misal teman kita butuhnya meditasi yang tipe gerak, kita kasih meditasi tipe pikiran, ya buyar. Atau mungkin yang keliru jangan-jangan karena muridnya Mas, karena dia tidak mau mengenal dirinya dulu lewat astrologi lah atau apa. Aku tuh tipe manusia yang seperti apa dengan lahirku di tanggal ini jam sekian. Oh pantas, karena itu kadang presisi banget loh. Tapi ketika biasanya yang ke guru itu pasti orang awam, pemula lah. Tapi ketika dia pemula, dia kan pasti nggak tahu apapun. Akhirnya dia manut gurunya. Betul. Nah itu yang bahaya. Ketika dia manut gurunya terus, akhirnya dia mengkultuskan gurunya. Itu yang paling bahaya. Ketika kita mengkultuskan seseorang, ya kita merasa lebih rendah dari dia, terpisah. Iya. Padahal saya sama gurunya ya sama, muridnya sama gurunya sama, sama-sama wajah ketuhanan, nggak ada bedanya. Ada bedanya. Oke. Antara air dan batu nggak ada bedanya, cuma beda bentuk fisikal, tapi untuk sumbernya sama. Nah, ini berarti kalau ada orang yang bilang Tuhan itu sebenarnya ciptaan atau konsepsi manusia itu sendiri itu benar atau salah? Benar. Jadi Tuhan adalah ciptaan karena itu tadi kebutuhan kita. Kita butuh akan sosok pelindung itu tadi. Ya akhirnya ya secara tanpa sadar ketika kita kecil ya kita mensosokkan Tuhan. Oh ini pelindung. Kalau kita Islam pasti waktu kecil ada foto bapak tua di buku Iqra, itu yang kita anggap Tuhan. Pasti wis. Kalau kita kecil pasti anggap itu. Nanti kalau kita bertumbuh mulai Tuhannya beda, Tuhannya raksasa, terus lama-lama dianggap tidak berwujud dan bertata di langit. Saya dulu bayangkan Tuhan itu kayak tetangga saya sih Mas bacanya. Nah, Mas Riko, saya ada pertanyaan gini ya. Karena kita sama-sama belum pernah mati gitu ya. Ada orang yang ketika dia mati suri, dia melihat siksa kubur dan lain sebagainya gitu. Tapi ada juga yang mengatakan, nanti setelah mati itu nggak ada api di sana gitu ya, nggak bisa nyala api di sana gitu, dengan latar belakang alasan saintis begitu ya. Jika kemudian siksa kubur itu tidak ada, karena dari kecil saya diajari ada yang namanya malaikat mungkar nakir, terus tugasnya mungkar nakir ngapain kalau memang di alam kubur nggak ada siksa dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam perspektif spiritual yang lebih luas gitu ya, saya ingin Mas Riko memberikan pandangannya terkait dengan kehidupan setelah mati. Nah, itu kira-kira mappingnya bakal seperti apa, dikata kemudian bisa diprediksi. Sehingga ketika kemudian kita sudah tahu mappingnya gitu, paling tidak kita ada bekal menjelang ke arah sana gitu. Gimana Mas Riko? Nah ini yang lucu. Jadi ketika kita berusaha membuat mapping, bekal, artinya kita menggunakan kehidupan saat ini hanya sebagai ruang tunggu. Tidak fokus pada hidup. Iya, kita fokusnya ke kematian. Ya kalau kita fokusnya kematian ya
mati. Lebih cepat mati aja minum Baygon selesai. Oke. Jadi yang perlu kita bagus. tanyakan itu adalah siapa yang mati? Apakah yang mati? Yang mati kan tubuh kita. Pikiran kita terurai. Pola energi kita mengalami Pikiran kita terurai. Makanya ketika pikiran itu termasuk kesadaran sebagai Riko dulu pernah podcast bersama Mas Hendra, bersama Mas Joko dan lain sebagainya, itu termasuk bagian dari pikiran yang terurai. itu adalah objek dari kesadaran. Itu terurai, pasti terurai. Oke. Jadi ada momen ketika seseorang hamil, wanita hamil ya, 8 bulan atau 4 bulan, itu fase-fase yang sangat berbahaya. Karena apa? Karena ketika si wanita hamil dan dia dominan stres, artinya dia menarik energi bursting yang berasal dari orang mati, ngacak kan, ditarik sesuai dengan apa yang ibunya rasakan. Makanya ada kecenderungan seseorang itu mudah stres ataupun mudah galau, mudah marah, ya karena itu ketika ibunya hamil, dia dominan perasaannya apa? Dia penuh kedamaian atau dia menolak segala sesuatu, pastinya akhirnya terpengaruh ke bayinya. Itu fase-fase yang sangat rentan. Dan itu yang menarik tidak harus berasal dari keluarganya dia ya Mas ya? Nggak harus, acak. Jadi kenapa ketika kita terkadang meditasi untuk melihat kehidupan lampau lah kata orang-orang ya, itu pasti gambarnya acak. Gambarnya acak. Terus misal muncul gambaran prajurit, kayak kita lagi perang, terus muncul gambaran gajah, gambarannya acak. Dan itu nggak ada polanya, nggak ada satu cerita utuh, acak. Apa Mas Riko manfaatnya jika kemudian kita ketika melakukan hubungan intim dengan pasangan tapi tidak selalu orgasme, untuk kedua pasangan itu manfaat yang dirasakan secara nyata apa Mas? Secara nyata adalah keintiman meningkat, dan kelekatan itu seperti kita menjadi satu jiwa, karena dopamin kita ada di homeostasis atau keseimbangan. Mas, tapi kalau misalnya justru tidak keluar itu kadang terjadi hubungan rumah tangga tidak harmonis itu gara-gara sang istri tidak orgasme atau sebaliknya, gimana Ya, gitu? masalahnya kita perlu membedakan di mana posisi istri kita. Ketika istrinya sudah pernah orgasme, jadi kita arahkan ke fase orgasme. Tapi kebanyakan wanita Indonesia, 70% adalah wanita yang mengalami frustasi seksual, artinya mereka tidak pernah mengalami orgasme. Jadi kita perlu memberikan mereka orgasme setidaknya 3 bulan. Nah selama 3 bulan ini otak kita dibanjiri oleh hormon honeymoon, hormon bulan madu. Jadi tidak ada pengaruh secara hormonal naik turun, nggak ada. Tapi setelah 4 bulan, 5 bulan itu mulai. Oke. Ini ada pertanyaan, kenapa ya ogah-ogahan terus males kalau diajak suami ngajak tuh? Mungkin pengen ganti suami kali ya. Durasi yang sehat minimal berapa menit Mas Riko? Durasi yang sehat itu 15 menit itu sudah sehat. 15 10 menit itu ketika ceweknya udah orgasme ya udah cukup. Gimana Tapi, kalau misalnya ada temanku tuh Mas, dia itu hiper gitu Mas, itu cara meminimalisirnya gimana Mas? hiper itu kan karena over, dia over, dia nggak bisa hiper ke satu orang, dia pasti butuh orang lain dan orang lain. Gitu ya, Karena dia dopaminnya low, akhirnya dia bosen, akhirnya autopilot genetiknya di DNA-nya aktif. Seleksi alam itu kan strateginya adalah membuahi sebanyak-banyaknya ovum dan membiarkan ovum dibuahi oleh sebanyak-banyaknya sperma. Itu udah desain alam dan itu terwariskan di otak mamalia kita. Karena kita mamalia. Dan hewan juga mamalia yang mengalami perkawinan banyak seperti itu. Jadi ketika kita terus-menerus orgasme dan terus-menerus ejakulasi, hormon kita rush over, hangover, kita akan mengalami aktivasi autopilot genetik. Artinya kita akan mencari pasangan lain. Kita bosen dengan istri kita dan kita ada urgensi untuk mencari wanita lain.
Si wanita juga seperti itu, kalau ada kesempatan. Intinya kalau ada kesempatan. Dan kalau tidak ada kesempatan, pasti larinya ke bokep. Kalau wanita ya larinya ke belanja. Ini Itu kebetulan pasti. ada pertanyaan, bagaimana Mas kalau misalnya kita pengen berhenti dari ketagihan nonton film bokep, itu gimana? Nah itu caranya ya kita cukup Culek matamu. kalau mau dari letting in bisa. Jadi dicari tahu pemicu kenapa kita nonton bokep. Pasti itu ada rasa karena kita berusaha lari dari rasa-rasa bosan, rasa-rasa tidak nyaman. Ketika kita mampu menerima itu, kebiasaan nonton bokep akan hilang secara perlahan. Tapi kalau mau dari jalur seksual ya kita belajar seks amatif. Ketika kita melakukan seks tanpa orgasme dan tanpa ejakulasi, artinya hormon kita ada di state homeostasis atau keseimbangan. Artinya kita berada stabil dan kita tidak memerlukan rangsangan yang berlebih. Tapi tidak menutup, tapi nggak bahaya ya Mas? Jangan-jangan besoknya nggak ditanya sama pasangan gitu, meneng kayak gara-gara tidak orgasme sama-sama nggak orgasme gitu. Tidak malah justru menimbulkan masalah rumah tangga, enggak? Justru intinya dua orang itu harus tahu. Dua orang ini harus sama-sama belajar. Kalau salah satu yang belajar dan salah satunya nggak tahu ya pasti heran. Biasanya ejakulasi, kamu kok nggak ejakulasi? Kamu ada cewek lain ya pasti gitu, pasti. Makanya perlu komunikasi yang bagus antara pria dan si wanita. Intinya komunikasi. Tapi karena banyaknya pendaman emosi, misalnya pastilah karena kita menikah sama orang yang latar belakangnya beda kan. Misalnya kita lahir di keluarga tentara, misal ya, didikannya pasti kan tegas, kuat. Sedangkan misal istri kita lahir dari keluarga seniman ya wis beginilah, tidak disiplin. Nah, si istri biasa menaruh handuknya setelah mandi ya udah di kasur dilempar. Suaminya biasa naruh habis mandi ya ditaruh yang jelas tempatnya kan. Itu pasti udah menimbulkan konflik karena beda kebiasaan. Dan ketika nggak apa-apa ditaruhin sama suaminya, lama-lama ya ketika itu rasanya terus tidak diakui dan terus ditolak ya akhirnya emosinya terpendam. Dan ketika terus menerus ya akhirnya hubungan jadi renggang, tapi udah ada anak, udah ada rumah, akhirnya si pria dan wanita ini bertahan karena selain cinta, gara-gara anak, gara-gara rumah. Makanya banyak pasangan parubaya yang setelah anaknya udah menikah, udah gede, udah sukses, mereka tiba-tiba cerai. Itu karena pendaman represi yang selama ini tidak dia sadari. Karena yang dibahas soal seksualitas, saya seolah-olah sedang wawancara Dokter Boyke ketika masih muda ini. Mas, tadi kita sempat ya ngobrol tentang marah. Pada saat kita sedang marah, jengkel sama orang karena kemudian kita dikecewakan, kita ditipu, dikhianati gitu. Katanya Mas Riko kan marahnya harus diterima. Berarti nggak boleh dilampiaskan dong? Enggak. Jadi ada represi dan ada ekspresi. Kalau represi kita merugikan diri kita sendiri. Represi itu dilampiaskan. Represi itu dipendam. Dipendam. Diri. Ke bawah sadar. Kalau ekspresi kita melampiaskan, misal aku marah tak lampiaskan ke Om Joko. Misal ada gejolak emosi marah tak lampiaskan ke Om Joko. Om Joko kan pasti juga nggak terima. Akhirnya dia marah juga entah ke orang lain ataupun ke istrinya nanti pas di rumah. Artinya ya kita lega tapi orang lain yang terkena dampak. Merugikan orang lain ya. Dan ketika kita terbiasa mengekspresikan kemarahan, akhirnya kita ketagihan untuk marah. Akhirnya kita jadi orang temperamental. Itu. Jadi hanya yang kita perlu cari adalah kenapa kita marah. Artinya kan kita butuh keinginan untuk diakui dan dicintai, dan kita ingin mengontrol kelakuan orang lain kan. Daripada susah-susah gini aja deh Mas. Misal nih ya, amit-amit ya, istrinya Mas dibawa lari orang. Gimana caranya supaya Mas nggak marah gitu? Nah, ketika misal kasusnya seperti itu, terus muncul gejolak emosi, berarti masih ada samskara yang terpendam. Tapi kalau nggak ada samskara kemarahan yang terpendam, saya pun nggak bakal marah. Tapi kalau ada samskara yang terpendam, ya saya berterima kasih. Karena dengan kejadian itu kan levelnya sudah high, Mas.
kalau bagi yang masih basic ya, intermediate ya, beda sama advance dong. Nah, bagi yang basic kan normalnya harus marah, Mas. Namanya pasangan kan, gue celoret nih perlu kan. Nah, itu gimana yang tepat mengelola, memanage emosinya itu supaya muncul kedamaian yang kemudian bermuara dan berakhir pada sebuah kebahagiaan yang tak berkesudahan tadi. Intinya diam dulu. Ada ulasan dari Gurdjieff, itu dari orang Jerman. Dia orang tercerahkan yang biasanya dibicarakan oleh Osho. Dia mendapat satu kata terakhir dari kakeknya yang mau meninggal. Kalau kamu mengalami marah ataupun emosi apapun, kamu harus menunggu 24 jam. Ketika emosi itu tetap ada, ya kamu boleh lampiaskan. Tapi ketika emosi itu nggak ada, ya mau apa lagi? Intinya ketika kita menunggu 24 jam, emosi itu akan luntur. Hanya menunggu ya. Diam berarti ya? Diam dan membiarkannya masuk. Ketika kita menunggu, otomatis kita ada dorongan untuk membiarkannya masuk. No mind itu? No mind ya? No mind. Kalau kita pakai pikiran, kita pasti berusaha menormalisasi. Oh, dia selingkuh, ya dia emang orang nakal, ataupun ini kayaknya salahku deh, kayaknya durasi kurang lama, atau sifatku yang kurang cocok sama dia. Nah, itu kan pelapisan aja. Emosinya dilapisi biar tampak baik. Tapi di dalam juga tetap mendidih. Itu yang sangat-sangat susah itu nanti. Ketika itu terus-menerus terpendam oleh pemaknaan yang dimanipulasi. Oke, Mas, kalau misalnya dari ajaran-ajaran Osho atau Sri Krishna misalnya, atau Siddhartha, atau ketiga-tiganya, andai kata kemudian Mas Riko disuruh mengeksplor gitu yang paling berkesan terhadap 3 tokoh itu, yang kemudian itu bisa menginspirasi hidup kita menjadi lebih baik, berkesadaran, itu bisa nggak diceritakan secara singkat, Mas? Inti dari semua ajaran orang tercerahkan adalah witnessing, artinya menyaksikan pemikiran kita lalu lintas, menyaksikan emosi kita, intinya menyaksikan semua tayangan yang muncul dan tenggelam. Nah, ketika kita menyaksikan tayangan, artinya kita bukan yang sedang tayang, tapi adalah kita yang sedang menyaksikan. Pada dasarnya ketika kita sedang menyaksikan dan kita sadar menyaksikan, otomatis kita tidak terganggu, karena gangguan ini hanya tayangan. Tapi ketika kita nemplek atau teridentifikasi dengan tayangan, dengan pemikiran, dengan emosi kita, akhirnya kita merasa, oh, aku marah. Padahal yang benar kalimatnya adalah, aku sedang merasakan kemarahan. Tapi ketika teridentifikasi, di situ penderitaan dimulai. Entah kita mulai lari, entah kita mulai melawan, entah kita mulai merepresi, karena dianggap sesuatu yang nyata. Makanya ada pepatah dari India itu lila, artinya perankan kehidupanmu sebaik-baiknya, seakan-akan takdirmu itu sudah ditulis semua. Jadi kamu tinggal nonton dan rileks saja, karena tak semua yang ditakdirkan semesta pasti lebih baik dari harapanmu. Itu teknik yang sangat bagus. Oke. Nah, Mas Riko percaya nggak jika kemudian seseorang sudah selaras, atau kemudian dia bahasanya ya, oke lah, selaras saja gitu ya, bahkan kematiannya aja itu bisa diminta, mau di tanggal berapa, jam berapa, hari apa, paling tidak kita udah ada contoh-contoh leluhur-leluhur kita, orang-orang tua zaman dulu melakukan hal itu. Nah, menurut Mas Riko, apakah bisa manusia menentukan jadwal kematiannya? Bisa. Jadi ini dialami oleh kakek saya. Jadi dia sempat cerita. Jadi 7 bulan sebelum, kalau kamu benar-benar sadar, 7 bulan sebelum kamu mati, kamu tahu, Rik. Nenek saya bilang ke saya, kakek saya kan udah meninggal. Nenek saya bilang gitu. Jadi kakek saya itu waktu meninggal, dia tahu. Dia pamit jam 5 ya. Kakek saya itu meninggal jam 5:05 subuh. Dia pamit ke istrinya. Bu, balik sih. Terus arlojinya ditaruh, terus kalungnya ditaruh, udah dia tidur. Terus nggak ada udah.
Atau kalau di dalam terminologi Jawa, kita ada ketika ada orang meninggal itu kan ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari, 100 hari, bahkan 1000 hari. Atau jangan-jangan di situ terdapat sebuah pesan secara eksplisit dari leluhur-leluhur kita bahwa kamu harus mengenali 3 hari sebelum mati, 7 hari sebelum mati itu ada tanda-tandanya loh. 40 hari orang sebelum mati, 100 bahkan 1000 hari sebelum meninggal ada tanda-tandanya. Yang paling tidak yang harusnya melakukan penelitian ini adalah saintis, seorang ilmuwan. Nah, Mas Riko sampai ke sana nggak analisanya kira-kira? Intinya ketika saya tahu, cuma ketika kita lebih fokus ke kematian, artinya ya kita nggak benar-benar hidup. Itu ada jebakan yang sangat halus. Ketika kita terus mengidentifikasi kematian, ya buat apa kita hidup? Intinya yang paling penting ya sekarang hidup. Ya udah, hidup ini mau diapakan? Atau kita mau muncak melawan arus, atau kita mau mengalir aja mengikuti arus dan sampai di samudra. Tapi kalau kita udah ke masa depan, oh mati nanti gini, oh nanti gini, ya nggak worth it lah. Nggak worth it ya? Nggak worth it. Beneran nggak worth it. Ketika kita masih hidup ya dinikmati. Intinya kita berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya hidup dan apa yang sebenarnya akan mati. Itu yang penting. Jadi bukan mempersiapkan kematian, tapi mencari tahu apa yang hidup dan apa yang sejak awal mati. Oke. Mas, bisa nggak diambil sebuah konklusi bahwa ketika kita ingin mewujudkan keinginan kita, justru itu ditempuh dengan rasa tidak ingin? Bisa. Ketika kita tidak ingin uang, artinya kita punya uang yang banyak. Semakin kita tidak melekat terhadap keinginan, semakin kemudian itu mudah kita capai, begitu kan? Jadi emang cara yang paling mudah adalah kita tidak menginginkan uang. Ketika kita tidak menginginkan uang, ini kunci hasilnya. Ketika kita tidak menginginkan uang, otomatis kita udah kaya, kita merasa udah kaya. Jadi kita nggak pingin uang, akhirnya ya uang kedatang ke kita. Intinya itu. Jadi, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah apakah kita berusaha tidak ingin uang, ataukah secara natural kita tidak ingin uang. Paham. Tapi ini tidak kemudian menjustifikasi bahwa kita narik uang, kita pakai kekuatan pikiran perasaan itu salah ya. Ini soal level, ini soal level kesadaran. Fase seseorang aja mungkin ya. Betul. Karena kadang yang membingungkan kan ada yang sengaja narik, ada yang justru menghindari, malah dia dikejar. Kan itu yang kemudian, oh ini berarti yin yang gitu kan. Kita mungkin berusaha untuk melampaui dualitas itu, gitu ya, Mas ya. Oke. Saya pikir ini sebuah obrolan yang sangat menarik, sangat unik, sangat berbeda dengan mainstream, dan mungkin akan mengguncang status quo barangkali, di mana status quo-nya adalah orang harus belajar meditasi dengan teknik A, B, C, D dengan mengeluarkan uang yang tidak murah begitu ya. Tapi malam hari ini kita ada perspektif yang berbeda, bahkan Mas Riko berani terang-terangan sebenarnya manusia tidak butuh meditasi, asal dia mau menerima segala sesuatu yang hadir di dalam dirinya, begitu ya, masuk ke dalam, yang kemudian muncul rasa damai, abundance begitu, dan kemudian itu akan memunculkan yang namanya keajaiban-keajaiban. Begitu ya Mas Riko ya. Oke. Terakhir mungkin ada closing statement dari Mas Riko. Monggo. Jadi intinya adalah ini semua soal pilihan. Karena kita diberi kehendak oleh semesta, kita bisa memilih untuk menyatu dengan semesta, mengikuti alirannya dan menuju samudra, atau kita bisa memilih untuk terpisah dan berusaha menjadi spesial dan akhirnya berupaya naik ke atas melawan arus. Intinya ya ada, kalau kalian melawan arus ya pasti bekerja keras, kalau mengikuti arus ya tanpa usaha. Intinya itu aja. Tidak ada benar salah ya. Tidak ada benar salah. Hanya pengambilan keputusan aja ya. Oke. Makasih banyak Mas Riko ya atas waktunya ya.